Baik, selamat pagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada seluruh peserta Pekan Pendidikan Internasional Universitas Kristen Satyawacana. Kami ucapkan juga selamat datang kepada perwakilan dari Australia Awards Indonesia, Ibu Riantisa Fikautsara, atau yang biasa dipanggil Mbak Fika. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami juga ucapkan selamat pagi kepada Mbak Aurelia Melinda, atau yang biasa dipanggil Mbak Elin, alumni Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satyawacana. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, dan juga kepada seluruh peserta Pekan Pendidikan Internasional Universitas Kristen Satyawacana yang diselenggarakan oleh Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional UKSW pada hari ini 17 Desember 2020. Sebelum kita memulai sesi di pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan beberapa ketentuan pada kegiatan Pekan Pendidikan Internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Kristen Satyawacana. Yang pertama adalah seluruh peserta wajib mengganti namanya atau rename sesuai dengan format sebagai berikut. Nama universitas asal, nama depan, dan NIM. Contohnya, UKSW, JOS 11 2018 011. Semisal Anda adalah dosen ataupun staf, Anda tidak perlu menggunakan NIM, cukup nama universitas asal dan juga nama depan. Yang kedua, seluruh peserta akan memasuki Zoom dalam keadaan dengan dinonaktifkan atau di-mute mikrofonnya. Yang ketiga, jika peserta ingin mengajukan pertanyaan, dapat menuliskannya langsung di kolom chat atau juga dapat meminta izin kepada Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional UKSW untuk dapat diaktifkan mikrofonnya. Yang keempat, dimohon agar seluruh peserta tidak mengganggu jalannya kegiatan dengan menuliskan komentar yang tidak relevan ataupun tidak terkait dengan topik yang kita bicarakan di pagi hari ini. Yang kelima, peserta wajib untuk mengikuti kegiatan ini hingga selesai nanti untuk bisa mendapatkan link untuk mengisi form absensi serta evaluasi yang secara otomatis akan mengirimkan e-sertifikat ke email yang peserta isikan di form absensi dan evaluasi tersebut. Demikian ketentuan dan tata tertib dari kegiatan Pekan Pendidikan Internasional UKSW di pagi hari ini. Perlu kami informasikan bahwa kegiatan dari Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional kali ini didukung oleh Australia Awards, di mana di pagi hari ini sesi kita akan dibawakan oleh Ibu Riantisa Fikautsara, perwakilan dari Australia Awards Indonesia, yang akan membawakan materi mengenai beasiswa dan studi lanjut di Australia selama kurang lebih 30 menit ke depan. Setelah itu, kita akan mendengarkan mengenai pengalaman berkuliah S2 atau jenjang master di University of Melbourne dari salah satu alumni Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satyawacana, yaitu Saudari Aurelia Melinda Herka Puspita, SPD. Dan setelah kedua sesi dari kedua narasumber, kita akan langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Sekali lagi kami ingatkan bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengajukannya dari sekarang atau menunggu juga hingga sesi selesai. Anda bisa melakukannya dengan menuliskannya di dalam kolom chat. Baik, tanpa lebih berlama lagi, saya persilahkan kepada Mbak Fika dari Australia Awards Indonesia untuk menyampaikan sesinya. Silahkan. Selamat pagi, terima kasih Mas Rian. Selamat pagi Mbak Elin, juga semuanya teman-teman. Saya Vika dari Australia Awards Indonesia. Sekarang saya mau share screen dulu ya. Mungkin saya tidak akan terlalu berlama-lama di sesi presentasinya. Nanti kita bisa discuss lebih lanjut saat sesi tanya jawab. Oke. Nah, di sini teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu ya, beasiswa Australia Awards itu merupakan salah satu beasiswa internasional yang terlama yang ada di Indonesia. Dan saat ini
beasiswa yang kami tawarkan adalah program Pascasarjana untuk S2 dan S3, namun kami juga punya program short course atau kursus singkat yang diadakan di Australia, dan itu bidang-bidangnya sangat spesifik. Mungkin nanti saya akan sedikit menjelaskan tentang short term awards ini, mungkin ada teman-teman yang tertarik. Lalu tujuan dari program beasiswa Australia Awards ini tentunya untuk meningkatkan sumber daya manusia dan memaintain hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia. Ini ada beberapa poin yang teman-teman harus ketahui ya dari program Long Term Awards atau beasiswa Pascasarjana dari Australia Awards ini. Yang pertama, kami tidak ada batasan usia bagi pendaftar, jadi semua bebas, siapapun boleh mendaftar untuk beasiswa Australia Awards ini. Lalu tidak ada batasan frekuensi mendaftar, jadi jika teman-teman misalnya belum berhasil, sampai kapanpun masih boleh untuk mendaftar beasiswa ini. Lalu kami biasanya memberikan beasiswa up to 250 beasiswa Pascasarjana ya, yang tergabung antara S2 dan S3. Namun, tahun ini memang sedikit berbeda karena ada pandemi, keterbatasan banyak faktor, sehingga tahun ini memang banyak yang berkurang. Namun, kami berharap mulai tahun depan semua sudah kembali normal, sehingga beasiswa yang kami berikan pun kembali normal lagi. Lalu beasiswa ini terbuka untuk umum, namun kami sangat mendorong para pelamar perempuan, kelompok difabel, dan pelamar dari Geographic Focus Areas, atau kami sebut dengan GFA, ada 7, yaitu ada Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTB, NTT, dan Aceh. Jadi teman-teman yang mungkin KTP-nya berasal dari ketujuh wilayah tersebut menjadi prioritas kami. Tapi bukan berarti yang berasal dari wilayah lainnya tidak bisa mendaftar ya. Ini hanya sebagai dorongan kami saja. Kami sangat encourage teman-teman dari 7 wilayah tersebut untuk mendaftar. Ini ada 3 bidang besar yang kami prioritaskan. Institusi ekonomi dan infrastruktur yang efektif, pembangunan manusia untuk masyarakat yang produktif dan sehat, dan masyarakat yang inklusif melalui tata kelola pemerintahan yang efektif. Contoh-contohnya seperti ini. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini, ada nama-nama program studi yang lebih spesifik ya, yang mewakili 3 bidang besar yang saya sebutkan tadi. Tapi teman-teman tidak perlu harus sesuai dengan ini program studinya, maksudnya tidak harus benar-benar plek-plek sama ya. Jadi ini hanya sebagai referensi saja. Misalnya juga untuk bidang studi yang kedua seperti ini, dan yang ketiga seperti ini. Ini hanya sebagai acuan. Jadi teman-teman mungkin bisa kaitkan dan cari benang merahnya dengan program studi yang teman-teman mau pilih. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa cek di website kami, di australiawardsindonesia.org, dalam subpage Priorities Fields of Study, sehingga teman-teman bisa lebih tahu apa saja sih yang kami prioritaskan. Ini ada manfaat beasiswa sebelum keberangkatan ke Australia. Mungkin nanti lebih detailnya pengalaman di sana juga seperti apa Mbak Elin, alumni kami dari University of Melbourne, bisa cerita lebih lanjut. Tapi di sini saya kasih gambaran besarnya saja. Jadi ada pelatihan akademik bahasa Inggris di Indonesia dan tunjangannya sebelum keberangkatan. Lalu ada tentunya biaya visa, pemeriksaan medis, ronsen dan asuransi kesehatan, biaya perjalanan domestik dari tempat asal ke lokasi EAP, karena biasanya sebelum-sebelumnya EAP itu diadakan di 2 kota, di Jakarta dan Bali. Jadi bagi wilayah yang lebih dekat ke Jakarta akan lebih dianjurkan ke Jakarta, yang lebih dekat ke Bali akan melakukan EAP di Bali. Tapi untuk tahun ini dan mungkin seterusnya, nanti akan diinformasikan lebih lanjut, EAP hanya akan diadakan di Bali. Tidak ada lagi yang akan diadakan di Jakarta, tapi nanti akan diberitahukan lebih lanjut. Kemudian ada sesi konsultasi langsung dengan perwakilan Universitas Australia, ada pendampingan saat proses aplikasi, penempatan dan keberangkatan, dan juga dukungan pengurusan visa keluarga ke Australia. Poin ini yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman, karena biasanya bagi yang sudah berkeluarga ingin tahu apakah kami membiayai visa dan biaya hidup untuk keluarga selama di Australia. Jawabannya adalah hanya pengurusan visa.
Jadi, bagi teman-teman atau punya mungkin network lainnya yang pernah bertanya, mungkin bisa diinformasikan bahwa Australia Awards hanya membiayai biaya kebutuhan hidup penerima beasiswanya saja. Jadi apabila membawa keluarga, keluarga hanya didukung untuk pengurusan visa. Namun, visa tersebut bisa digunakan untuk pasangannya mendapatkan pekerjaan full-time di Australia. Jadi itu menguntungkan juga dan bisa membantu biaya kebutuhan hidup di sana. Dan untuk anak-anak juga bisa masuk ke sekolah public school sehingga biayanya juga bisa gratis. Dan ini adalah beberapa manfaat beasiswa saat di Australia. Biaya perjalanan domestik dan luar negeri tentunya. Lalu ada program pengenalan akademik atau IAP di Australia, itu biasanya pertama kali ya saat tiba di Australia. Biaya penempatan atau establishment allowance yang juga sekali diberikan saat pertama kali tiba di Australia. Lalu biaya hidup selama di Australia yang diberikan setiap 2 minggu sekali. Ada bantuan tutorial, biaya penelitian lapangan di Australia atau di Indonesia tergantung research-nya. Lalu ada pendampingan dari pihak universitas selama masa studi atau dedicated LO. Jadi semua penerima beasiswa itu tidak pernah dilepas begitu saja ya. Jadi selama di sana itu selalu ada dedicated LO yang mendampingi baik tentang hal-hal yang bersifat akademik maupun personal juga ya. Namanya juga kita tinggal di negara orang, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman. Jadi akan selalu ada advisor yang mendampingi penerima beasiswa di sana. Lalu ada reunion airfare. Nah, ini dia, biaya perjalanan reuni keluarga bagi yang masa studinya minimal 2 tahun. Jadi bagi teman-teman yang masa studinya minimal 2 tahun, setengah dari masa studi itu boleh kembali ke negara asal, yaitu Indonesia. Dan itu dibiayai. Biaya pergi ke Indonesianya dan kembali ke Australianya. Dan ini tentu saja manfaat beasiswa setelah kembali ke Indonesia, setelah lulus dari studi di Australia. Ada menjadi bagian dari komunitas Australia Global Alumni di Indonesia, menjadi eligible untuk bisa mengikuti banyak sekali program alumni yang kami adakan, juga ikut serta dalam berbagai kegiatan khusus, dan juga punya akses ke jurnal, artikel, dan buku elektronik secara gratis, dan bergabung di Australia Indonesia Alumni Forum yang kami miliki di platform LinkedIn. Dan tidak tertulis di sini, namun ada juga manfaat sebagai alumni, yaitu bisa mengikuti program Alumni Grant Scheme atau penerimaan dana hibah dari pemerintah Australia. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah terpikir nih, sebelum mau mendaftar beasiswa, ingin sekali berkontribusi secara langsung kepada masyarakat, memiliki ide project yang berhubungan dengan development, itu bisa sekali. Jadi setelah lulus, sudah resmi menjadi alumni Australia, teman-teman bisa mendaftar program Alumni Grant Scheme untuk mendapatkan dana hibah dari pemerintah Australia, sehingga teman-teman bisa melaksanakan atau mengembangkan proyek pembangunan di Indonesia. Dan ini tentunya yang paling penting, poin yang sangat-sangat harus teman-teman catat. Pembukaan kami biasanya adakan di mulai 1 Februari, setiap tahun sama, lalu deadline-nya 30 April. Tahun ini, 2020, sedikit berbeda. Kemarin itu kami sempat memperpanjang sampai 30 Juni karena dalam kondisi pandemi. Tapi biasanya deadline-nya adalah 30 April. Lalu, ada 2 portal yang teman-teman wajib isi, yaitu yang pertama adalah OASIS, dengan alamat itu ya, oasis.dfed.gov.au. Lalu setelah teman-teman sudah mengisi OASIS, teman-teman juga wajib mengisi additional information for online application di website Australia Awards Indonesia. Nanti adanya kalau memang sudah buka ya 1 Februari, saat ini belum bisa diakses. Dan 2 portal ini wajib ya, karena walaupun seringkali kami mengumumkan hal ini, namun banyak sekali juga teman-teman yang masih suka lupa. Jadi itu wajib. Kalau hanya 1 portal yang diisi, otomatis gugur. Jadi teman-teman harus catat ya. Yang pertama adalah OASIS, yang kedua adalah additional information for online application di website Australia Awards. Dua-duanya harus diisi.
Oh, dan satu lagi, jangan mengisi aplikasi mendekati deadline. Itu banyak sekali ya teman-teman yang deadliner. Mungkin Mbak Elin berpengalaman sama teman-temannya banyak cerita mungkin, karena memang iya, jadi banyak sekali yang mendaftarnya itu sudah dekat dengan deadline. Jadi teman-teman kalau bisa paling tidak tuh 3 hari, tapi kalau lebih baik lagi mungkin seminggu sebelum deadline, karena biasanya kalau mendekati deadline itu seringkali situsnya suka down. Namanya juga banyak sekali yang mengakses dan takutnya ada yang terlupa dan banyak hal ya yang menjadi faktor. Jadi sebaiknya kalau mau benar-benar siap, beberapa hari sebelum deadline itu sudah disubmit. Oke, dan sekarang persyaratan pendaftaran. Untuk long term awards ini, selain tentunya memilih bidang studi yang termasuk bidang prioritas yang ada tadi, tapi teman-teman bisa baca lebih lanjut ya di website Australia Awards nanti. Ada juga persyaratannya yaitu IPK minimal 2,9 bagi pendaftar dari non-GFA, lalu kemampuan bahasa Inggrisnya untuk master itu TOEFL ITP 525, IELTS-nya 5,5, dan TOEFL IBT-nya 69, bisa juga dengan PT akademik dengan nilai 46. Untuk PhD, TOEFL ITP-nya 550, IELTS-nya 6, TOEFL IBT 79, dan PT akademik 64. Lalu ada persyaratan tambahan juga untuk pelamar PhD. Mungkin teman-teman yang belum pernah mengetahui ini bertanya mungkin ya, karena persyaratan bahasa Inggris kami ini termasuk rendah dibandingkan beasiswa lainnya. Kenapa? Karena satu, kami memang memberikan peluang lebih besar kepada teman-teman untuk bisa mendaftar beasiswa Australia Awards, tapi nantinya teman-teman bisa mengikuti program Academic English tadi yang kami adakan sebelum keberangkatan. Jadi tujuannya program English Academic Preparation itu atau EAP selain untuk mempersiapkan teman-teman studi di Australia dengan bahasa Inggris akademik, juga untuk memperbaiki nilai IELTS teman-teman sehingga bisa mendaftar di universitas tujuan. Jadi, walaupun pertamanya nilai IELTS minimal 5,5 misalnya, nanti saat EAP itu teman-teman diajarkan dan benar-benar dibimbing untuk bisa mendapatkan nilai IELTS yang lebih tinggi sehingga bisa mendaftar di Australian Universities yang teman-teman pilih. Misalnya karena kan Australian University itu minimal ada yang 6,5, ada yang 7, tergantung universitasnya dan tergantung program studinya. Gitu. Lalu ini adalah persyaratan sedikit berbeda untuk pelamar difabel dan teman-teman yang berasal dari 7 wilayah GFA tadi. Selain tentunya juga memilih bidang studi yang termasuk prioritas, IPK-nya sedikit lebih rendah, yaitu 2,75, lalu untuk master, ITP-nya 500, IELTS-nya 5,0, IBT 59, dan akademik 38. Namun untuk PhD, persyaratannya sama saja ya. Dan ini ada persyaratan tambahan untuk pelamar S3 atau PhD, transkrip dan ijazah S1 dan S2 yang telah dilegalisir. Ini wajib ya, semua, yang S2 maupun yang S3 itu sama, harus dilegalisir semuanya. Jadi kalau teman-teman tidak bisa mendapatkan dokumen yang dilegalisir dari universitas asal, teman-teman bisa pergi ke notaris terdekat untuk mendapatkan official transkrip yang sudah dilegalisir. Lalu referensi akademis dari pembimbing S2 dan proposal penelitian di formulir aplikasi yang berisi course details, research title, research objective, proposed research methodology, dan fieldwork. Ini biasanya cukup 1 halaman saja sih, karena ini abstrak saja di awal dan tentunya nanti masih bisa berubah. Jadi ini hanya sebagai gambaran kepada kami, teman-teman yang ingin melamar S3 itu research proposalnya seperti apa, tapi tidak perlu harus sama nantinya kalau sudah diterima. Jadi bisa saja berubah. Lalu sebaiknya memiliki potential supervisor pada universitas tujuan yang melampirkan bukti korespondensi pada aplikasi di OASIS nanti. Nah, ini banyak sekali teman-teman juga yang sudah bertanya sebelumnya. Apakah harus profesornya sudah menerima? Tidak. Jadi sebenarnya yang kami harapkan, yang kami ekspektasikan hanyalah bukti komunikasi antara pelamar S3 dan dengan calon supervisor atau profesor di universitas tujuan. Jadi
komunikasi membahas tentang research proposal teman-teman, lalu adakah advice dari calon profesor ini, atau hal-hal seperti itu. Tapi bukan berarti calon profesor ini sudah harus menerima atau sudah harus mengiyakan ibaratnya. Jadi cukup komunikasinya saja. Kalaupun ternyata beliau tidak available, itu juga tidak masalah. Dan ini yang teman-teman harus catat juga, baik pelamar S2 maupun S3 ya, ini sama. Teman-teman tidak perlu mendaftar ke kampusnya dulu. Jadi fokus ke beasiswanya dulu, ke beasiswa Australia Awards. Ketika sudah mendaftar, teman-teman nanti kalau sudah diterima sampai lulus interview, teman-teman akan dibimbing oleh staf Australia Awards untuk mendaftar ke universitas pilihan teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu daftar sendiri ya. Jadi di awal itu tidak perlu mendapatkan LOA. Mungkin beasiswa lain ada yang aturannya kan beda-beda ya. Ada yang memang meminta LOA dulu, ada juga yang fokus ke beasiswanya dulu, dan kami itu yang fokus ke beasiswanya dulu. Jadi nanti kalau sudah lolos beasiswanya, teman-teman bisa mendaftar ke universitas tujuan, dibimbing dengan beasiswa Staff Australia Awards. Dan ini adalah English Language Training Assistance atau ELTA. Jadi untuk calon pelamar S2 yang mungkin belum memenuhi persyaratan kemampuan bahasa Inggris, tapi sudah memenuhi persyaratan lainnya, itu bisa mengikuti program ELTA ini. Nah, ELTA ini hanya ditujukan bagi pelamar yang berasal dari NTB, NTT, Papua Barat, Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Jadi 6 dari 7 wilayah JFA. Jadi kecuali Aceh ya. Jadi ini hanya yang bagian timur saja. Lalu juga termasuk pelamar dengan disabilitas dari seluruh provinsi di Indonesia. Jadi target pesertanya adalah itu saja ya, teman-teman yang berasal dari 6 wilayah timur di Indonesia termasuk JFA, dan teman-teman pelamar dengan disabilitas tapi dari seluruh wilayah di Indonesia. Belum bisa memenuhi persyaratan bahasa Inggrisnya, tapi sudah bisa memenuhi persyaratan yang lainnya. Nah, itu baru eligible untuk bisa mengikuti ELTA ini. ELTA biasanya dibuka dari Maret sampai April 2021 nanti ya. Jadi setiap tahunnya seperti itu. Dan pelaksanaannya sendiri diadakan antara September sampai Desember. Ini adalah dokumen yang harus teman-teman siapkan. Singkatnya adalah SIGCAT. Jadi ada sertifikat hasil nilai bahasa Inggris, baik TOEFL, IELTS, atau PTE. Lalu ada ijazah yang dilegalisir, ada CV terbaru dalam bahasa Inggris, maksimal 2 halaman saja. Dan kalau bisa isinya yang lebih relevan ya terhadap program studi yang teman-teman mau pilih. Jadi lebih bisa dikaitkan. Lalu ada KTP atau paspor, pilih salah satu ya. Halaman identitas diri, yang fotokopi saja, akta kelahiran fotokopi, dan transkrip yang juga dilegalisir. Ini hanya contoh saja, sertifikat TOEFL yang asli. Dan ini adalah timeline. Jadi, tahap 1, teman-teman, tadi ya, ketika beasiswanya dibuka 1 Februari, teman-teman daftar secara online di 2 portal, yaitu yang pertama OASIS, dan yang kedua Additional Information of Online Application yang ada di website Australia Awards, maksimal 30 April. Tapi kalau bisa, seperti yang saya bilang, jangan baru submitnya 30 April ya, jadi kalau bisa sebelumnya. Lalu, tahap keduanya adalah pengumuman beasiswa, hasil seleksi yang pertama, itu biasanya di bulan Juni. Tahap ketiganya, kami mengumumkan informasi tentang tanggal dan lokasi interview, juga tes IELTS bagi yang lolos ke tahap 2. Nah, ini ada tes IELTS yang kami biayai. Jadi sebenarnya tes IELTS ini ditujukan bagi teman-teman sebagai placement test sebenarnya sih. Jadi untuk EAP itu setiap individu beda-beda ya waktunya. Setiap pendaftar itu beda-beda. Ada yang bisa 6 minggu saja, 9 minggu, atau bahkan lebih dari itu. Jadi tergantung kemampuan masing-masing. Nah, tes IELTS yang kami biayai pada waktu interview itu, di tengah-tengah timeline ini, ditujukan sebagai placement test juga sebenarnya. Jadi supaya kami bisa mengetahui seberapa lama teman-teman harus mengikuti EAP. Dan juga
hasil dari tes IELTS ini bisa digunakan nantinya untuk mendaftar ke universitas tujuan jika memang sudah memenuhi persyaratan. Lalu tahap yang keempat, pelamar beasiswa mengikuti interview dan tes IELTS tersebut, biasanya pada bulan Juli. Dan tahap kelimanya pengumuman hasil final, benar-benar semuanya itu pada Agustus 2021. Nah, ini untuk teman-teman jika ada pertanyaan lebih lanjut selain sesi hari ini, mungkin ada yang nanti kalau lupa ketika sesi bisa menghubungi kami di email tersebut ya, longtermawards@australiawardsindonesia.org. Mungkin sedang tidak bisa telepon karena hari ini sampai waktu yang belum bisa ditentukan kami masih work from home. Jadi kami juga masih menunggu kondisi saat ini sehingga teman-teman bisa menghubungi kami melalui email saja. Nah, ini saya sedikit mau kasih gambaran aja tentang short term awards ya. Jadi short term awards itu beasiswa kursus singkat di Australia dan biasanya tuh programnya dibagi menjadi pre-course atau post-course. Jadi ada dua ya, pre-course sebelum keberangkatan ke Australia, post-course setelah pulang dari Australia di Indonesia. Lalu course-nya sendiri yang berlangsung selama sekitar 2 minggu di Australia. Nah, ini sangat spesifik. Short Term Awards itu adalah program beasiswa yang sangat spesifik tergantung program yang sedang kami tawarkan. Jadi, persyaratannya pun sangat spesifik terhadap bidangnya, dan ekspektasi yang kami harapkan dari peserta juga sangat spesifik. Contoh-contohnya seperti ini. Oh, nanti sebentar saya kasih tahu dulu. Jadi, Short Term Awards ini tentunya manfaatnya juga untuk menjalin jejaring profesional di Australia ya, tergantung dari bidangnya masing-masing. Lalu alumninya akan otomatis menjadi bagian dari network Australia Global Alumni. Jadi alumni kami itu tidak hanya semata-mata alumni S1, S2, atau S3, tapi Australian Alumni itu juga termasuk teman-teman yang lulus dari Short Term Awards atau course singkat di Australia. Lalu penerima beasiswa Short Term Awards ini juga bisa mengikuti semua kegiatan alumni ya, karena eligible sebagai Australian Alumni. Sama seperti Long Term Awards, perempuan, kelompok difabel, dan pelamar dari Geographic Focus Area sangat dianjurkan untuk mendaftar. Dan ini untuk tempat informasinya, jadi teman-teman bisa hubungi kami di Short Term Awards @australiawardsindonesia.org jika ada pertanyaan spesifik terkait Short Term Awards. Oke, begitu saja. Jadi mungkin nanti kita lanjutkan saat sesi tanya jawab. Saat ini saya kembalikan ke Mas Rian ya untuk Mbak Elin bisa cerita lebih lanjut pengalamannya selama studi di Australia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Vika. Sudah sangat jelas sepertinya tadi ya yang disampaikan mengenai beasiswa dan peluang untuk studi lanjut di Australia. Kita akan langsung saja ke sesi kita yang selanjutnya. Untuk itu saya mempersilahkan Saudari Aurelia Melinda atau yang biasa dipanggil Mbak Elin untuk menyampaikan presentasinya. Dipersilakan. Thank you Karian, thank you Mbak Vika. Aku share screen dulu ya. Iya. Oke. Selamat pagi semuanya. Terima kasih buat BKHI yang sudah memberikan kesempatan buat aku sharing di Pekan Pendidikan Internasional ini. Jadi kenalan lagi dulu ya. Jadi namaku Aurelia Melinda, biasa dipanggil Elin. Aku alumni Fakultas Bahasa dan Seni UKSW, lulus tahun 2017 dan sekarang masih menjalani studi master di The University of Melbourne, jurusan Education. Jadi ini aku baru saja menyelesaikan tahun pertamaku, masih ada 1 tahun lagi. Jadi mohon doanya semoga akhir tahun depan bisa menyelesaikan studi dengan hasil yang memuaskan gitu. Oke, jadi disclaimer dulu. Kalau misalkan nanti kita nggak punya cukup waktu untuk tanya jawab, misalkan masih ada teman-teman pertanyaan yang masih kepo-kepo tentang Australia Awards, mau tanya-tanya tentang gimana proses apply-nya, kalau misalkan pengen sharing juga, feel free untuk hit me up personally. Ini Instagram dan email aku. Jadi kalau misalkan nanti mau tanya-tanya lebih lanjut, nggak apa-apa kita kenalan lagi lewat social media gitu. Tapi kalau misalkan nanti agak slow rest, mohon maaf. Tapi aku akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya.
gitu. Oke, jadi langsung aja ya. Ini sedikit snapshot dari kegiatan Australia Awards Scholars di The University of Melbourne. Jadi kalau kebetulan memang kalau di University of Melbourne itu awardees Australia Awards yang datang ke sini tuh cukup banyak gitu. Dan Australia Awards ini seperti yang tadi Mbak Vika udah bilang, nggak cuma buat Indonesia aja, tapi ada banyak negara lain yang juga dibiayai oleh pemerintah Australia untuk belajar di sini gitu. Jadi ketika kami sudah sampai di sini, akan ada kegiatan, kalau sebelum mulai kuliah kita akan diberi introductory academic program. Nanti kita akan ketemu dengan awardees Australia Awards dari berbagai negara lain juga gitu. Jadi kita di The University of Melbourne memang cukup banyak gitu. Jadi ini sedikit kegiatan kita kemarin, ada scholars engagement. Ini yang terakhir sebelum lockdown. Jadi benar-benar kegiatan terakhir face to face kita gitu. Tapi puji Tuhan di sini sekarang pandemi sudah mulai membaik. Ini di Melbourne dan Victoria sendiri udah 50 hari tanpa penambahan kasus, jadi udah 0 cases setiap hari, luar biasa emang pemerintah Australia. Jadi ini salah satu pengalaman yang membuat aku rewarding juga, karena benar-benar bisa merasakan gimana berada di bawah pemerintahan yang bisa strict ke warganya, walaupun banyak yang protes bilang diktator-diktator gitu, tapi memang hasilnya ada gitu teman-teman. Jadi sampai bahkan sekarang bisa merasakan kita udah hampir normal lagi gitu. Gitu. Sekarang aja aku lagi liburan ini. Jadi sekarang sedang tidak di Melbourne, tapi sekarang lagi di Brisbane gitu. Oke, jadi langsung aja aku mau share lagi. Oke, tunggu. Ya, kenapa Australia gitu? Sebenarnya ada beberapa alasan umum dan alasan pribadi kenapa akhirnya aku memilih buat lanjut studi di Australia dan mendaftar Australia Awards Scholarship itu sendiri. Jadi untuk Australia sendiri, dia menduduki peringkat ketiga di dunia setelah US dan UK sebagai destinasi paling populer bagi international students gitu. Dan saat ini kurang lebih ada sekitar 700.000 international students from all around the world yang belajar dan tinggal di Australia. Jadi benar-benar teman-teman bisa bayangin betapa besar kesempatannya untuk kita berdialog dan berdiskusi dengan teman-teman dari backgrounds dan interest yang berbeda-beda. Itu benar-benar sangat enriching pengalamannya. Jadi kita belajar nggak hanya ilmunya aja, tapi juga network dan bisa mungkin tahu gimana sih keadaan suatu bidang di negara lain gitu. Misalkan karena aku di education gitu, jadi dengan berdialog dengan teman-teman dari berbagai negara, aku jadi tahu gimana sih sistem education di berbagai negara itu kayak apa gitu. Jadi sangat interaktif dan informatif diskusi di dalam kelasnya itu. Kemudian 6 out of 100 top universities berdasarkan QS World Ranking itu berada di Australia. Gitu. Nah, 6 university ini mana aja sih gitu. Yang pertama tentu saja The University of Melbourne gitu. Agak congkak dikit nih karena alma mater sendiri. Jadi The University of Melbourne, kemudian ANU atau Australian National University itu di Canberra, Monash University, UQ, University of Queensland di Brisbane, kemudian ada UNSW, University of New South Wales, dan USyd, University of Sydney. Jadi 6 uni ini masuk ke dalam top 100 universities in the world. Gitu. Nah, kemudian selain itu, kota-kota besar utamanya Australia itu masuk juga di dalam QS ranking best student cities gitu, karena memang sangat livable dan sangat inklusif, sangat accessible juga buat teman-teman dengan disabilitas. Itu sangat mudah kalau misalkan mau kemana-mana itu banyak akses yang tersedia untuk penyandang disabilitas juga gitu. Jadi ini memang kota-kota ini sangat livable buat students gitu dan buat orang-orang buat bekerja juga pada umumnya. Gitu. Dan yang aku suka lagi dari Australia dan Australia Awards scholarship itu sendiri adalah betapa inklusifnya beasiswa dan pendidikan di sini gitu. Jadi aku juga benar-benar merasakan sendiri ketika aku introductory academic program di Unimelb di kampusku, ada satu Australia Awards awardee dari Bhutan, teman aku. Dia itu punya hearing impairment. Jadi dia tuli, tapi oleh pemerintah Australia dia diberikan assistance, jadi diberi partner seseorang yang bisa sign language buat dia setiap kali dia ikut kuliah atau ikut seminar gitu. Jadi benar-benar sangat difasilitasi, benar-benar ada dedikasi yang luar biasa dari pemerintah dan dari beasiswa Australia Awards untuk memfasilitasi kita untuk belajar. Itu luar biasa banget sih gitu. Kemudian untuk
dari pemerintahnya sendiri aku searching sedikit di internet, setiap tahunnya ada alokasi dana kurang lebih $300 juta per tahun untuk international students, untuk beasiswa gitu. Jadi emang luar biasa banget how they invest on us gitu. Jadi memang bener-bener dedikasinya luar biasa gitu. Tapi untuk aku pribadi sendiri, sebenarnya ini adalah childhood dream yang turns into reality gitu. Jadi sekarang aku lagi di Brisbane, kebetulan aku punya om di sini, dan memang dari kecil ada gimana ya, om aku itu kayak kalau misalkan pulang ke Indo sering bawa storybook, sering bawa souvenirs gitu, terus jadi kayak tertarik untuk belajar di Australia, sampai akhirnya tahu ada Australia Awards yang emang benefitnya luar biasa buat kita. Terus akhirnya mendaftar, dan puji Tuhan akhirnya sekarang aku di sini. Ini foto pertama aku di University of Melbourne, kayak udah bertahun-tahun ngelihat Womin JK sign ini, terus akhirnya bisa foto di sini, luar biasa banget. Jadi memang suatu rewarding experience yang I will be forever grateful for gitu. Terus ya itu pengalamannya sekarang memang luar biasa, tapi untuk menuju ke sini juga the roads were bumpy gitu. Aku mendaftar beasiswa Australia Awards ini 2 kali. Jadi yang pertama aku daftar tahun 2018, itu sampai di tahap interview. Jadi sudah shortlisted, sampai interview, ternyata belum berhasil gitu. Nah, tapi bahkan ketika aku nggak berhasil interview pun, tadi kan Mbak Vika bilang kita diberi fasilitas IELTS test gratis. Itu sertifikatnya tuh akan dikirimkan ke kita. Jadi walaupun kita nggak lolos, kita dapat sertifikat IELTS gratis gitu. Dan ini kita nggak, maksudnya belum berhasil dapat beasiswanya pun dapat sertifikat IELTS gratis gitu. Kita bisa pakai bahkan buat kalau misalkan kita mau buat daftar beasiswa yang lain dulu sebelum daftar AAS lagi gitu. Jadi itu juga salah satu benefitnya. Terus akhirnya aku daftar lagi tahun 2019, dan puji Tuhan akhirnya diterima sebagai awardee gitu. Nah, yang pertama menurutku yang penting untuk kita kalau memang kita mau daftar itu yang kita harus tentukan targetnya kita dulu gitu. Jadi emang nanti beasiswa ini akan membantu kita dalam proses apply ke kampus kayak gitu, tapi menurutku sangat penting untuk kita tahu dulu kita maunya apa gitu, jurusan apa yang kita mau pengen gitu, pengen untuk belajar gitu. Jadi kenapa pengen studi lanjut gitu. Jadi kalau misalkan cuma pengen foto-foto eksis di Instagram doang, kalian akan struggle banget ketika belajar di sini gitu, karena aku merasakan sendiri, apalagi dengan kemarin online gitu, bener-bener deadlines untuk paper, exams gitu, kita harus bener-bener independen dan harus responsible dengan tanggung jawab kita gitu. Jadi harus komit dulu kalau memang mau studi lanjut, ya berarti harus siap untuk studi yang berkelanjutan. Jadi harus terus belajar, terus mendevelop diri kita sendiri untuk jadi lebih baik gitu. Jadi tentukan dulu goalnya, kenapa pengen studi lanjut, terus jurusan apa yang dipengenin gitu, dan mau di universitas mana gitu. Karena walaupun kita nggak harus punya LOE, nanti di OASIS kita akan diberi satu bagian yang harus kita pilih preference. Jadi kita mau kuliah di universitas mana, jurusan apa, itu ada juga harus dimasukin di situ. Jadi paling nggak harus punya gambaran dulu kita mau belajar apa, mau jurusan apa gitu. Dan jangan lupa selalu align dengan future career, future target gitu. Jadi keselarasan dengan target dalam karir di masa depan itu kayak gimana. Karena nanti di OASIS sendiri akan ada bagian yang namanya supporting statements. Itu ada beberapa pertanyaan yang teman-teman harus isi tentang kenapa pilih jurusan A di universitas B, kenapa nggak di C gitu misalkan. Terus gimana jurusan ini akan improve karir kamu di masa depan kayak gitu. Terus apalagi ya pertanyaannya tuh ada banyak pokoknya. Jadi itu nanti harus diisi juga gitu. Terus barulah kalau misalkan targetnya ini semua udah jelas, cari beasiswanya dan cari peluangnya gitu. Kenapa aku pilih Australia Awards akhirnya, yaitu karena benefitnya yang luar biasa. Terus juga peluang untuk Indonesia sendiri itu cukup besar gitu jumlahnya. Ada 250 in normal circumstances ya. 250 per tahun itu angka yang cukup besar gitu. Kalau misalkan teman-teman bandingkan dengan beasiswa-beasiswa lain di luar negeri, kayak misalkan Chevening. Chevening itu setiap tahun Indonesia tuh paling cuma 2 atau 3 orang aja gitu. Erasmus Mundus juga sama sepertinya gitu. Fulbright juga mungkin nggak sebanyak Australia gitu. Kalau
Jadi Australia ini kalau menurutku setiap tahunnya paling banyak dan paling generous gitu. Benefitnya banyak banget gitu. Terus pahami juga syarat-syaratnya gitu. Itulah kenapa tadi Mbak Vika bilang jangan mepet-mepet, karena pasti kalau mepet pasti akan buru-buru dan pasti akan ada yang miss gitu. Kalau aku sendiri dulu, karena untuk seleksi administrasi itu kan ada waktu Februari, Maret, April ya, berarti 3 bulan penuh itu kita ada waktu untuk mengumpulkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan, bikin esai, cari reference letter, gitu semuanya bisa dicicil gitu. Jadi waktu tahun 2018 dan 2019 itu sendiri sekitar pertengahan April itu aku udah submit semuanya gitu. Karena masih harus ngisi additional form di websitenya Australia Awards Indonesia juga gitu. Jadi akan lebih nyaman kalau misalkan kita tuh bisa check and recheck dulu sebelum akhirnya submit gitu. Jadi paling nggak ada tenang di hati kalau misalnya oh ya udah komplit semua gitu. Jadi jangan mepet-mepet kalau memang niat untuk daftar ya bikin timetable kalau perlu gitu. Karena aku sendiri dulu bahkan ketika administrasi itu aku bikin timetable per bulan. Harus selesain apa-apa gitu. Jadi kita lebih organized gitu. Jadi buat timetable yang rinci dan pahami siapa pemberi dananya gitu. Karena Australia Awards ini kan dari DFAT ya, Department of Foreign Affairs and Trade. Jadi hubungannya dengan affairs, kerjasama bilateral. Jangan lupa nanti juga di-align gimana sih dengan kalian mendaftar jurusan ini, nanti akan bisa memperbaiki hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia secara umum kayak gitu. Jadi benar-benar harus dipahami karena kan istilahnya gimana ya, pemerintah Australia ini akan berinvestasi kepada kalian sebagai individual, akan memberikan kucuran dana untuk kalian bisa sekolah dan hidup di Australia. Jadi kalau misalkan kaliannya setengah-setengah, pasti beasiswanya juga pasti loh kita mau invest ke kamu, kok kamu setengah-setengah gitu. Jadi harus benar-benar detail dan harus dipersiapkan semuanya dengan baik gitu sih. Dan jangan takut gagal gitu. Terus belajar lagi dan lagi. Beasiswa Australia Awards ini bisa di-apply sampai berapa kali pun nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan gagal, daftar lagi aja terus gitu. Jadi memang harus punya hati yang siap dibolak-balik gitu kalau gagal gitu. Waktu tahun 2018 aku gagal, sedih sih gitu. Tapi untungnya dari beasiswa Australia Awards sendiri itu kita dikasih email gitu. Jadi di dalam email itu ada semacam review apa-apa yang bisa kita develop lagi kalau misalkan mau daftar tahun depan, dan sangat di-encourage ayo daftar lagi tahun depan gitu. Karena karena aku udah sampai tahap interview kemarin, aku merasa berarti dari sisi administrasi aku udah nggak ada masalah dong gitu. Jadi mungkin masalahnya hanya di interview aja, mungkin kurang connect sama tim interviewernya, join selection timnya gitu. Jadi akhirnya tahun depan mencoba lagi dan akhirnya diterima gitu. Jadi emang harus siap jatuh bangun karena emang mencari beasiswa itu kan gampang-gampang susah gitu ya. Jadi yang pengen banyak gitu. Jadi memang yang dilihat yang paling resilient, yang paling persisten. Jadi jangan takut gagal. Pokoknya coba terus kalau belum berhasil gitu. Nah ini mungkin tadi beberapa udah di-share sama Mbak Vika juga, tapi ini menurut aku yang paling luar biasa yang aku terima sebagai Australia Awards Scholar, selain bantuan dana, itu juga karena ada pre-departure training sebelum kita berangkat gitu. Karena beasiswa yang lain nggak ada yang namanya pre-departure training sampai kalian 7 minggu, bahkan ada yang sampai 9 bulan kalau IELTS-nya belum cukup, kalian tuh masih di-training lagi sama tim Australia Awards-nya gitu. Jadi memang kalau misalkan mereka melihat potensinya di kalian tuh mereka nggak main-main juga untuk membantu kita gitu. Jadi kalau dulu namanya pre-departure training ya, mungkin sekarang udah ganti EAP tadi itu. Jadi memang ada beberapa waktu yang berbeda gitu. Kalau aku kemarin karena puji Tuhan IELTS aku udah cukup, jadi aku cuma perlu 7 minggu untuk training, tapi itu pun juga menurut aku sangat-sangat rewarding dan bisa efeknya tuh beda banget sama yang nggak ikut nggak dapat program ini gitu. Jadi memang ada persiapan untuk academic writing, kita bisa belajar culture-nya Australia juga gitu. Jadi memang benefitnya luar biasa. Sampai di sini pun masih ada dapat introductory academic program di kampus masing-masing gitu. Nah di IAP ini, introductory academic program ini kita juga bisa ketemu sama awardees dari negara-negara lain gitu. Jadi
bahkan sebelum masuk kelas pun udah bisa build network dengan Australia Awards Scholars gitu. Kemudian ongoing mentorship, kayak tadi yang Mbak Vika juga udah bilang, di sini kita ada yang namanya SCO, Student Contact Officer. Itu kita bisa bener-bener curhat apapun tuh nggak masalah, mereka akan dengarkan dan sangat-sangat fast response gitu. Kebetulan teman aku kemarin di sini ada yang harus pulang karena dia harus menikah gitu. Jadi untuk urusan kepulangan, untuk urusan dengan beasiswa itu sangat-sangat difasilitasi juga dengan SEO. Jadi emang bener-bener kita nggak ngerasa sendirian gitu di sini gitu. Terus networking events with Australia Global Alumni juga jalan terus, walaupun kemarin pandemi online kita tuh juga sering dapat invitation. Ini ada acara nih, webinar ini, ada networking events ini, itu juga invitation-nya selalu jalan terus, ada terus gitu. Jadi memang peluangnya untuk kita build network itu sangat besar, dan ada banyak engagement programs juga gitu di sini. Oke. Nah, sebagai international student sendiri, the challenges and struggles-nya banyak juga yang aku rasakan. Ini beberapa di antaranya, karena kesulitan utama mungkin adalah ketika kita udah mulai belajar, dan kita harus bisa communicate our thoughts dengan language yang bukan native language kita gitu. Itu susah sih kalau menurut aku. Walaupun udah belajar bahasa bertahun-tahun, tetap struggle gitu. Dan kalau misalkan studi bedanya di sini tuh bener-bener kerasa, karena kalau udah master itu kita harus independen gitu, harus come to the class prepared. Jadi biasanya sebelum kuliah kita akan diberi pre-reading materials, udah tuh banyak banget, jurnal-jurnal, buku kayak gitu. Ketika kalian datang ke kelas, kalian diharapkan lecturer-nya akan berpikir kalian udah pembaca, jadi udah pokoknya nggak mau tahu, kalian harus sudah prepared gitu. Jadi memang kita harus responsible dengan our own academic duties gitu. Inilah yang mungkin nggak kelihatan di feed Instagramnya teman-teman yang kuliah di luar negeri gitu. Kayak struggle di balik ini tuh sebenarnya luar biasa sih gitu. Jadi harus independen baik di dalam kelas, di luar kelas. Karena memang paling kuliah berapa sih? 2 jam, 3 jam gitu. Tapi waktu di luar itu yang kalian harus juga dedikasikan untuk belajar, untuk persiapin nulis esai buat akhir semester, untuk exam gitu. Dan memang kalian kalau misalkan yang aku lihat di sini academic culture-nya itu adalah kita di encourage untuk critically respond and contribute to the discussion gitu. Jadi diskusinya nggak cuma satu arah aja gitu. Jadi sangat diperbolehkan kalau misalkan kita mau challenge teorinya, lecture-nya kita, kalau misalkan kita mau misalnya, itu nggak apa-apa banget gitu. Bahkan kita di sini kalau manggil profesor itu nggak ada embel-embel Mr., Miss, profesor siapa gitu. Kita panggilnya dengan first name gitu. Jadi misalkan profesorku ada yang namanya John Kwe, ya kita panggilnya John aja gitu. Nggak usah pakai embel-embel apa-apa lagi gitu. Karena memang se-casual itu academic culture di sini, dan memang mereka melihatnya kita ini sebagai scholars dan kita ini berhak juga untuk challenge theories gitu. Terus yang terakhir kita di sini walaupun memang yang harus dijalani berat, tapi memang ada banyak sekali peluang-peluang gitu. Kita bebas untuk mencari apa yang kita perlukan dan make the best of it gitu. Jadi peluang-peluang untuk professional development itu nggak ada habisnya kalau misalkan kita mau cari di kampus, kalau mau terlibat di organisasi apapun itu ada, kita bisa tinggal pilih gitu. Tapi memang kembali lagi ke kitanya gitu, kita mau cari atau enggak gitu. Bahkan istilahnya untuk student well-being itu sendiri kita tuh sangat difasilitasi gitu di sini. Yang aku lihat bener-bener tuh kalau misalkan di Australia ini mereka sangat value our mental well-being gitu. Jadi bahkan kalau kita stres pun kita bisa tuh ke kampus cari well-being support gitu. Yang misalkan kalau misalkan kita mau curhat kesepian, kangen rumah, apa terserah segala macam permasalahan tuh kita bisa curhat gitu. Tapi ya itu memang kitanya harus cari aktif dulu gitu. Kayak gimana sih orang mau bantu kalau kita nggak teriak-teriak aku butuh bantuan gitu. Jadi memang harus cari dulu, aktif dulu gitu. Nih, in order to survive. Jadi seperti yang Profesor Albus Dumbledore pernah bilang, help will always be given to those who ask for it. Jadi memang kita harus aktif dulu gitu. Sama aja kayak ini beasiswa Australia Awards udah ada dari tahun 1950-an di Indonesia kalau misalkan di trace back gitu.
namanya pun udah berubah-ubah dari dulu pernah jadi Australian Development Scholarship, sekarang jadi Australia Award Scholarship. Sebenarnya itu selalu ada gitu. Tinggal kitanya mau berusaha nggak untuk mengejar itu peluangnya untuk bisa studi di luar negeri gitu. Di sini pun juga udah sampai di sini, udah kuliah di sini, banyak banget peluangnya untuk kita bisa develop ourselves. Ada banyak program-program yang bisa kita join. Tapi kembali lagi ke kitanya gitu. Kita mau nggak mencari itu dulu gitu, dan mau nggak berusaha untuk ke sana dulu gitu. Jadi memang beberapa hal penting yang aku juga dapat di sini itu yang memang nggak cuma dari finansialnya aja gitu, memang network-nya banyak, professional development programs yang di-offer di sini banyak banget juga, dan itu juga jadi added values buat kita, chance to explore gitu. Bahkan sekarang kalau misalkan kita mau pun, ini lagi summer break, kalau mau keliling Australia juga sangat-sangat bisa gitu. Jadi kesempatan untuk explore itu banyak banget, luar biasa gitu. Oke, jadi mungkin itu sih dari aku. Ini mungkin tadi beberapa juga udah di-share sama Mbak Vika. Kalau misalkan mau daftar AAS, beberapa website penting itu ada 2. Jadi yang pertama OASIS dan AAI, Australia Awards Indonesia websitenya. Jadi semuanya ada di situ, persyaratan dan apa-apa yang dibutuhkan, semuanya bisa dilihat di situ dan dipelajari di situ. Ini aja ada beberapa Instagram account yang mungkin kalian juga bisa kepo-kepoin, karena mungkin bisa dapat info-info penting dari situ juga gitu. Jadi mungkin itu sih dari aku ya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman sekarang sedang struggle untuk studi lanjut juga, jangan menyerah, semangat terus gitu. Jadi semoga presentasi dari kita hari ini bermanfaat. Jadi terima kasih buat kesempatannya. Thank you. Aku stop sharing ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Mbak Elin ya. Wah, presentasinya menarik sekali nih. Saya pribadi juga jadi pengen kuliah di Australia jadinya nih. Baik, sebelum kita masuk ke sesi yang mungkin sudah dinantikan, yaitu sesi tanya jawab, dan kebetulan juga sudah ada banyak pertanyaan, saya ingin izin kita semua untuk mengaktifkan videonya. Kita akan sesi foto sebentar. Sekali lagi, mohon bantuan para peserta untuk mengaktifkan videonya sejenak. Saya ingin mengabadikan momen di sesi di pagi hari ini. Baik, mohon bantuannya sekali lagi, yang belum menyalakan video bisa mengaktifkan videonya sejenak. Kita akan sesi foto bersama. Baik, akan saya pandu. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi, tetap tahan. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Dan sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas kesediaan dari seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya. Dan sekarang kita akan langsung saja ke sesi tanya jawab ini ya. Sesi tanya jawab sudah sangat banyak ini pertanyaannya. Saya akan mensortir dan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama ini dari Ricci. Oh, sudah terjawab tadi ini ya. Mengenai IELTA tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Vika. IELTA akan dibuka juga tahun depan. Lalu saya langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Nindi ya. Mau bertanya kepada Mbak Vika untuk persyaratan TOEFL atau IELTS. Apakah semua sudah harus dilengkapi atau hanya salah satu tes saja? Terima kasih. Boleh langsung dijawab mungkin, Mbak? Oke, itu hanya salah satu ya. Jadi kamu boleh pilih antara TOEFL atau IELTS atau PTE. Jadi nggak usah tiga-tiganya, satu saja.
yang kamu mau. Dan kami juga masih menerima TOEFL ITP ya, jadi kalau memang lebih prefer yang ITP juga boleh. Baik, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Yan Bastian. Karyanti, perkenalkan saya Yan dari Dompu NTB. Saya tahun ini tidak lolos seleksi dan tidak sampai interview. Apakah harus mulai aplikasi ulang dari awal atau saya masih punya akun yang berbeda? Mohon penjelasannya untuk prosedur bagi repeater aplikan. Ya, mungkin bisa dibantu. Iya, itu intinya sih sebenarnya harus mulai daftar seperti awal ya. Cuma mungkin kan isinya seperti apa, itu tidak perlu ada yang dirubah. Kalau seperti contohnya Mbak Elin tadi, Mbak Elin sudah lolos tahap seleksi administrasi atau seleksi berkas, sudah sampai ke interview, artinya tidak ada yang salah dari masa administrasinya, berarti itu cukup dipertahankan, yang diperbaiki hanya saat interview saja. Namun ketika tidak lolos dari tahap administrasi, berarti harus dicek lagi apakah misalnya memang ada yang kurang lengkap atau ada yang kurang detail. Kalau kurang lengkap sebenarnya pastinya harusnya sudah bisa memenuhi semua kalau sudah akhirnya bisa submit ya. Tapi mungkin ada yang kurang detail, mungkin esainya belum terlalu sesuai dengan ekspektasi, atau mungkin nilainya belum sesuai dengan harapan kami. Karena sebenarnya gini, memang persyaratan itu kami punya nilai minimal dalam IPK, dalam bahasa Inggris, tapi semua itu memang diurutkan juga dari semua pendaftar yang masuk pada tahun tersebut. Jadi kalau bisa memang jangan terlalu mepet juga di nilai minimal ya. Jadi harus kalau bisa memang lebih ditingkatkan lagi misalnya untuk nilai bahasa Inggrisnya, atau kalau memang belum yakin untuk IELTS atau TOEFL IBT yang ada speaking dan writing-nya, mungkin bisa ambil dulu yang ITP. Jadi begitu. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Mbak Vika. Ini saya akan langsung ke pertanyaan untuk Mbak Elin ya. Ini dari oh ini dari Yefta Reddit. Saya mau nanya ke Kak Aurelia, ke Kak Elin. Kalau Kak sendiri itu awal tes IELTS di lembaga apa ya? Terus untuk tes IELTS seperti writing, reading, dan lain-lain. Seberapa pengaruh di antara itu semua? Salah satu di bawah dari target tetapi rata-rata masuk dalam requirement dari Australia Awards atau daftar Universitas Australia? Terima kasih, ini panjang ya pertanyaannya. Bisa ditelaah dulu ini ya, Elin ya. Silakan. Oke, thank you Yefta. Kalau dulu aku pertama untuk seleksi yang awal itu aku tes IELTS dulu sendiri itu di IDP. Jadi namanya IDP. Tapi emang ada beberapa lembaga sih kalau misalkan mau tes IELTS tuh ada banyak. Di Indonesia tuh ada beberapa yang menyediakan memang gitu. Kalau terus habis itu untuk IELTS test seperti writing, reading berapa pengaruh itu? Oke, kalau misalkan ini nanti kayak yang tadi Mbak Vika udah bilang, itu nanti akan berpengaruh di kalau untuk udah dapat Australia Awards ya. Kalau udah dapat AAS, nanti itu akan mempengaruhi lamanya training sebelum keberangkatan. Jadi misalnya kalau misalkan di intake aku tahun 2019 kemarin, itu ada yang 7 week, 9 week, 4.5 months, 6 months, sama 9 months. Nah, kalau 7 week itu yang memang IELTS-nya udah cukup, jadi bisa langsung dipakai untuk mendaftar di universitas. Nah, ada juga yang 9 week. Kalau 9 week ini tuh kayak misalkan salah satu skill-nya aja yang masih kurang sedikit, jadi memang nanti harus tes lagi karena memang belum cukup untuk daftar kampusnya gitu. Jadi nanti kalau misalkan mau lihat target kampusnya itu kalian search aja nanti di Google, tinggal googling aja kampusnya apa, jurusan apa. Itu biasanya mereka udah punya data-datanya dari mulai requirements English proficiency-nya tuh semuanya ada di website universitas-universitas Australia gitu. Itu sih. Ya, kayaknya mungkin menjawab nggak sih? Kayaknya Sudah. gimana? Ya. Oke, terima kasih Elin. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya lagi. Ini saya akan menggabungkan dua pertanyaan ini dari Septi dan Teresa ya. Ini kalau dari Septi, ingin tanya tentang studi objektif dan esai, apakah dibutuhkan untuk menambah nilai,
plus pada tahap pendaftaran beasiswa. Lalu kalau Teresa nanyanya, apakah ada fee untuk pendaftaran atau gratis nih? Silahkan Mbak Vika. Oke, yang pertama tadi untuk studi objektif ya. Jadi gini, itu penting tentunya karena tadi Mbak Lin sudah sedikit mengutarakan juga. Jadi esai di Oasis itu, di portal Oasis ketika pertama kali mendaftar, tentu supaya penyeleksi juga memahami seberapa jauh teman-teman mengenali bidang yang teman-teman ingin pelajari dan universitas yang teman-teman pilih. Dan kami juga pengen tahu kenapa harus di Australia, misalnya begitu. Karena kan tentu kita tahu banyak sekali beasiswa lainnya, banyak sekali negara lainnya yang menawarkan pendidikan yang juga bagus. Dan kami mau tahu kenapa teman-teman mau belajar satu jurusan itu, kenapa milih universitasnya, kenapa Australia. Dan itu harus ada research dulu sebelumnya. Jadi tidak sekedar mau mendaftar begitu saja. Jadi sebelum teman-teman mempersiapkan aplikasi beasiswanya, teman-teman sudah harus benar-benar research dengan baik. Dari kami nanti kan ada dua pilihan tuh, dua preference di portal Oasis. Jadi untuk pilihan pertama dan kedua itu teman-teman sudah harus sebelumnya melihat dulu, benar tadi kata Mbak Elin, misalnya cek dulu ke websitenya, lalu lihat kurikulumnya misalnya, pelajarannya apa saja sih, apa yang teman-teman akan pelajari di sana, apa yang akan didapatkan, dan dari semua itu teman-teman bisa olah lagi esainya seperti apa sehingga menemukan tadi studi objektifnya apa, juga mungkin karir goals ke depannya, manfaat beasiswa yang teman-teman bisa dapatkan kalau memang terpilih nantinya. Jadi semua itu sudah harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya sehingga ketika menuliskan esai itu teman-teman sudah benar-benar mengenal betul program studi atau bidang yang teman-teman mau ambil, alasannya kenapa sih mau ambil jurusan itu dan kenapa universitas itu. Misalnya universitas itu salah satu yang terbaik dalam bidang misalnya pendidikan, ini contoh saja ya, atau teman-teman melihat contoh-contoh research yang sudah pernah dilakukan di universitas itu ternyata sejalan nih dengan interest saya, jadi saya merasa ini cocok banget saya untuk kuliah di universitas itu. Jadi hal-hal seperti itu yang sudah harus banyak digali dan di research sebelum mendaftar. Jadi itu sangat berpengaruh ya. Dan sebenarnya esai itu sendiri menjadi dasar pada saat proses interview. Jadi ketika misalnya teman-teman lolos nih seleksi administrasi lalu lanjut ke tahap interview. Pada saat interview itu penyeleksi juga akan bertanya berdasarkan esai yang teman-teman tulis sendiri. Jadi teman-teman harus mengenal betul. Jadi jangan sampai misalnya nih dibantu sama orang lain misal penulisannya sehingga teman-teman tidak benar-benar mengenali apa yang ditulis. Karena nanti akan ditanyakan kembali, akan dibahas pada saat interview sesuai dengan apa yang teman-teman tulis sendiri di esai ketika seleksi administrasi. Gitu. Dan untuk pendaftaran beasiswanya tentu saja gratis. Jadi tidak ada biaya apapun yang kami minta atau yang harus teman-teman penuhi, itu tidak ada. Jadi benar-benar free. Gitu Mas Rian. Ya, terima kasih banyak untuk tanggapannya Mbak Vika. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya lagi. Ini untuk Kak Elin ya. Ini dari Riko. Izin bertanya, umumnya di Indonesia ketika mahasiswa banyak bertanya atau memang punya pertanyaan kritis ke dosen, ada beberapa teman yang nggak suka atau bilang kita terlalu ambisius. Pertanyaannya, apakah hal yang sama pernah terjadi kepada Kak Elin ketika berkuliah di Australia? Boleh disingkat jawabannya ya. Pertanyaan yang sangat bagus, Riko. Jadi kalau di sini itu mindset-nya adalah kamu butuh ilmunya ya kamu cari gitu. Jadi kalau misalkan mau tanya itu bukan karena kamu pengen show off atau kamu pengen apa gitu. Orang-orang di sini nganggapnya ya karena kamu butuh knowledge-nya gitu. Karena emang kamu butuh sharing-nya, butuh diskusinya gitu. Jadi selama aku di sini sih belum ada sih yang bilang belum ada kita julid di antara scholars. Ini kenapa sih tanya-tanya terus gitu? Enggak sih, enggak pernah. Jadi memang sangat berbeda atmosfernya ya kalau misalkan dibandingkan dengan di Indo, kalau misalkan bisa dibilang to some extent gitu ya. Itu sih. Thank you, Karian. Thank you. Baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya lagi dari
Jonathan ini ya, untuk Mbak Vika. Mau bertanya, beasiswa AS kalau kita lolos seleksi berkas dan sebagainya, apakah ada tes TPA, TKD, dan karakteristik pribadi? Boleh jawab nih. Oke, jadi jawabannya tidak ada. Jadi yang paling teman-teman harus tahu itu prosesnya hanya pertama seleksi berkas atau administrasi, yaitu mengisi 2 portal yang tadi saya sebutkan ya, ada Oasis, dan yang kedua additional information of online application yang ada di website Australia Awards. Itu 1. Kalau itu lolos, lanjut ke interview. Interview juga di waktu yang bisa bersamaan dengan tes IELTS gratis ya, atau yang kami biayai. Nah, ketika proses kedua interview dan tes IELTS ini lolos, itu sudah langsung bisa dibilang menjadi salah satu scholar atau penerima beasiswa dan tinggal mengikuti pre-departure training atau English academic preparation sebelum keberangkatan. Jadi sebenarnya prosesnya hanya itu saja sih. Seleksi berkas yang 2 portal tadi, interview, dan tes IELTS yang kami biayai. Sudah. Baik, terima kasih untuk respon singkatnya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya lagi. Ini untuk Mbak Vika lagi. Dari Kuncoro, selamat pagi. Kalau untuk lulusan dari bidang teknologi informasi, atau di bidang teknologi, apakah ada kesempatan untuk mendaftar AAS? Karena saya sempat membaca AAS lebih condong ke pendidikan. Oke. Tidak, sebenarnya kami tidak condong ke pendidikan. Kami membuka dengan sangat luas teman-teman kalau memang mau mendaftar dengan jurusan apapun. Jadi, kalaupun kami punya tadi 3 bidang besar yang kami prioritaskan itu sebenarnya hanya sebagai acuan. Jadi, jurusan apapun boleh saja teman-teman pilih dan bisa saja kami terima kalau misalnya teman-teman bisa kaitkan dengan sedikit poin dari bidang studi yang kami prioritaskan itu. Misalnya gini, banyak sekali teman-teman alumni yang sudah berpengalaman dalam hal mendaftar atau mencari benang merahnya ini. Jadi dalam list program studi yang kami prioritaskan itu, kami tidak menuliskan, contoh ya, kami tidak menuliskan ilmu komunikasi misalnya, atau marketing, ya, atau dalam bahasa Inggris communications, atau apapun yang berhubungan dengan itu ya. Tapi kalau itu dikaitkan dengan poin di bidang prioritas yang kami tuliskan itu, misalnya international studies, atau dihubungkan ke misalnya governance atau atau dihubungkan ke development studies, itu bisa saja. Jadi tergantung teman-teman mau mengarahkan si program studi itu kemana, tujuannya apa, atau misalnya teman-teman bekerja di bidang agriculture, tapi teman-teman ingin mendalami komunikasinya sehingga bisa mengambil jurusan misalnya Communications for Social Change, itu ada di salah satu universitas di Queensland. Itu ada juga contoh alumni kami yang mengambil jurusan ini, dan di sana kan kami tidak ada ya tertulis communications, tapi ini bisa dia ambil dan dikaitkan atau dicarikan benang merahnya ke bidang studi yang kami prioritaskan. Jadi sebenarnya pintar-pintar saja teman-teman dalam menuliskan di essay dan ketika interview, tujuan dari mengambil program studi itu apa, dan dikaitkan dengan prioritas kami dalam memberikan beasiswa. Jadi begitu. Makanya kenapa pentingnya teman-teman harus research dulu. Misalnya research dari selain apa saja sih bidang studi yang kami prioritaskan, satu, atau juga selanjutnya teman-teman bisa research seperti apa sih hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, lalu kira-kira yang teman-teman bisa kaitkan dengan bidang teman-teman sendiri atau ketertarikan teman-teman ke depannya seperti apa, itu bisa teman-teman olah ketika penulisan esai dan interview. Begitu. Jadi memang di sini diperlukan keaktifan teman-teman untuk banyak membaca, untuk banyak mencari tahu seperti apa sih namanya ini mencari beasiswa ya. Kalau beasiswa itu kan memang tidak semudah itu sekedar kayak oh ya saya mau kuliah di Australia, saya mau ngambil S2 atau S3 titik. Tapi memang harus dicari cara untuk mungkin apa ya, dalam tanda kutip mengambil hati si pendonornya. Misalnya kenapa si Australia nih kan pemerintah Australia seperti apa sih hubungannya dengan Indonesia? Saya sebagai warga negara Indonesia, apa yang bisa saya berikan?
terhadap Indonesia sendiri, negara asal saya, dan terhadap hubungan bilateral antara kedua negara ini. Jadi mungkin itu yang bisa teman-teman olah lagi ya. Ya tidak perlu yang terlalu tinggi-tinggi atau yang muluk-muluk, hal-hal sederhana saja. Misalnya hubungan pemudanya, atau misalnya dalam hal-hal pendidikan, teman-teman mau kaitkan dengan bahasa Indonesia, ini yang berhubungan ya. Atau yang tidak dengan bidang yang teman-teman tekuni sendiri, banyak hal yang bisa dijelajahi sebenarnya. Jadi banyak-banyak baca lagi. Dan tentunya explore website kami ya. Tadi Mbak Elin juga sudah sempat sebutkan. Intinya dari presentasi yang tadi sudah saya berikan juga, semuanya lebih detail ada di website Australia Awards. Jadi teman-teman bisa cek di sana semua hal dari yang sifatnya teoritis ya, maksudnya benar-benar textbook persyaratannya apa saja, lalu apa saja yang mesti dilengkapi dari segi dokumen dan segala hal, tapi juga ada cerita-cerita testimonial tentang pengalaman para alumni atau apa sih yang bisa dilakukan setelah lulus. Jadi teman-teman bisa kaitkan ke sana. Sudah, Mas Rian? Baik, terima kasih untuk tanggapannya, Mbak Vika. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya lagi nih untuk Kak Aileen ya, dari Winda. Untuk Kak Aileen, ketika hendak daftar lagi untuk AS di tahun 2019, apakah dokumen administrasi atau jawaban-jawaban pertanyaan yang sudah digunakan di tahun 2018 itu bisa digunakan kembali atau ada yang perlu dirubah? Mohon di-share. Terima kasih. Oke, thank you Winda. Kalau dokumen-dokumen semuanya sama, jadi tinggal re-upload lagi, dan account-nya kan karena udah punya account di Oasis, nggak usah buat account yang baru lagi, jadi bisa dipakai lagi untuk daftar di tahun berikutnya waktu itu aku. Jadi untuk dokumen-dokumen itu emang aku selalu simpen, karena scan-scanan itu kan, yang transkrip, ijazah, kemudian IELTS certificate, semuanya itu kan udah di-scan, jadi bisa di-save, itu tinggal di-upload ulang. Supporting statement juga aku nggak banyak mengubah, karena kan memang seperti yang tadi aku bilang, karena udah sampai interview berarti untuk tahap satunya aku udah oke, nggak ada masalah gitu. Jadi bisa di-submit lagi untuk di-review gitu. Cuma yang aku ubah-ubah sedikit itu hanya di bagian experience aja, jadi pengalaman apa yang sudah dilakukan, karena kan rentangnya ada setahun tuh. Jadi selama setahun itu ada beberapa hal yang aku sudah lakukan lagi, yang bisa aku share ke AAS-nya. Jadi itu yang aku ubah sedikit. Selain itu untuk kayak tujuan tujuan kampus, tujuan jurusan, itu aku nggak ubah sama sekali. Jadi cuma mengubah sedikit-sedikit aja, memoles aja gitu. Baik, terima kasih Kak Elin. Ini ada sedikit pertanyaan dan saya juga tertarik, makanya saya ingin langsung tanyakan ke Kak Elin lagi. Ini dari Winda juga. Tadi Kak Elin menyebutkan majornya education. Apakah ada spesifiknya? Kalau iya boleh disebutkan itu apa? Iya, kebetulan untuk di University of Melbourne sendiri, untuk Master of Education itu ada beberapa spesialisasi gitu. Kebetulan yang aku ambil ini spesialisasinya di Assessment and Pedagogy. Jadi memang hubungannya dengan assessment dan pedagogi. Tapi yang ada berbagai macam specialization gitu. Ada TESOL, ada well-being, ada education management, banyak banget specialization di Unimap ini. Jadi memang ada nanti major-majornya. Kalau makanya itu tadi kalau misalkan cari tujuan universitas dan jurusan, jangan cuma lihat kulitnya aja gitu. Jadi benar-benar dilihat sampai kalau perlu ke course-course-nya yang di offer itu apa aja gitu sih. Jadi banyak banget, karena universitas yang berbeda itu biasa ada sedikit spesialisasi yang mungkin sedikit berbeda, karena kan memang teaching staff-nya juga beda gitu, mereka punya research concern-nya masing-masing gitu. Jadi mungkin kalau memang mencari tujuan universitas dan jurusan harus detail banget sih, melihat kalau perlu sampai ke level course-nya per semester itu ada course apa aja yang dibuka gitu. Itu semuanya ada di website kampus masing-masing yang bisa diakses. Itu sih secara bebas gitu. Baik, terima kasih Kak Elin. Kita ke Mbak Vika lagi nih. Ini pertanyaannya cukup panjang. Saya akan rangkum saja dari Alfa. Mau bertanya, apakah kuota awardee Master by Coursework dan Master by Research itu sama dari total penerimaan atau random sesuai kapabilitas? Terus, apakah sebuah advantage jika telah mempunyai publikasi jurnal untuk mendaftar Master by Coursework jika mengambil Master by Research dan ingin melakukan penelitian tesis, tapi objek penelitiannya bukan di Indonesia tapi di negara lain, apakah akan didanai oleh AS?
Dan apakah AS akan mensupport untuk melakukan magang di Australia terlebih dahulu sebelum kembali ke Indonesia setelah studi? Ya, mungkin itu. Yang kelima sudah dijawab tadi di awal. Ya. Oke, saya yang pertama dulu ya. Tadi tentang tunggu, saya tadi yang teringat adalah tentang Master of Coursework atau Research ya. Sorry, yang pertama boleh diulang Mas Ria? Sorry. Iya, Kuota apa-apa. kayaknya. Iya, kuota. Kota ya? Oh, oke. Master. Oh, tidak ada sebenarnya sih. Jadi tidak ada perbedaan antara kuota yang harus untuk yang coursework dengan yang research. Jadi semua memang sesuai capability atau sesuai pendaftar yang mendaftar tahun itu dan dilihat kualifikasi masing-masing dan dengan kuotanya. Jadi random ya, bisa dibilang gitu. Nah, sebenarnya kuotanya itu lebih kepada kami bagi kepada master secara keseluruhan dan PhD. Jadi untuk yang coursework dan research itu random saja. Jadi tidak ada kuota khusus untuk membagi keduanya. Lalu tentang tadi apalagi Mas Rian untuk yang selanjutnya? Apakah sudah punya publikasi jadi advantage untuk master by coursework? Akan lebih baik. Jadi gini, sebenarnya itu tidak menjadi keharusan sih. Tapi tentu itu akan menjadi ibaratnya desirable. Jadi bukannya sesuatu yang wajib, tapi kalau memang punya akan lebih baik. Dan itu harus dicantumkan sejak awal ya, sejak aplikasi di Oasis dan yang additional information itu sudah harus dicantumkan begitu. Selanjutnya tadi tentang apakah dibiayai ya research-nya ya, baik yang di Australia ataupun di Indonesia. Tergantung. Sebenarnya itu pasti kalau soal research dibiayai, tapi yang tergantung itu adalah apakah akan dilakukan di Australia atau di Indonesia. Yang pasti dibiayai. Namun tentang lokasinya dan seberapa jauh jangkauan pembiayaannya dan lamanya itu tentu harus dibicarakan dengan profesornya masing-masing ya. Dan bagaimana seperti apa research-nya itu juga bisa jadi berubah. Jadi tergantung, misalnya gini, pertama yang dicantumkan di abstrak atau ketika mendaftar seperti apa, lalu ketika awal ingin melakukan itu mulai studi di awal, dan ketika benar-benar akan melakukan research itu bisa saja semua berubah. Jadi itu banyak sekali teman-teman yang berpengalaman di sini, baik yang Master of Research ataupun yang memang sudah mengambil PhD ya. Jadi artinya di sini diperlukan fleksibilitas dan komunikasi yang baik dengan profesornya. Jadi semua itu memang banyak sekali yang berubah selama ini, terutama kita lihat dari kondisi juga ya. Terutama saat ini sih sebenarnya, karena saat ini dengan kondisi pandemi, dan kita juga belum tahu berakhirnya sampai kapan, jadi banyak sekali faktor yang melatar belakanginya, dan banyak sekali hal-hal yang mungkin saja bisa berubah. Tapi sebelum ini, pada dasarnya, semua itu bisa berubah ketika teman-teman sudah mulai melakukan research. Jadi tergantung lagi ya, ini ada Master of Research atau PhD yang pertamanya kan teman-teman bisa mendalami bidangnya dulu, lalu mulai research-nya pada bulan kesekian atau mungkin setelah 1 tahun atau studi berapa lama. Nah ini tergantung, jadi semua tuh beda-beda. Ketika di Australianya, teman-teman itu biasanya memang harus selalu ada komunikasi yang berkelanjutan dengan profesor, dan itu benar-benar harus memastikan research-nya seperti apa. Karena memang ini banyak sekali sih sebenarnya pengalaman dari teman-teman yang sudah lulus, itu harus ada fleksibilitas di sini karena banyak sekali ada perubahan. Tapi yang jelas untuk menjawab pertanyaannya, semua dibiayai, namun untuk lokasi dan seperti apa nanti research-nya itu bisa saja berubah dan tergantung dari kesepakatan research-nya bersama profesor di sana atau supervisor-nya. Jadi begitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Vika untuk penjelasannya sangat ekstensif sekali. Ini langsung saya ke pertanyaan untuk Kak Elin. Ini dari Septi ya. Kak Elin, apa beasiswa yang diberikan cukup untuk semua biaya yang dibutuhkan di sana? Jika tidak, apa memungkinkan untuk bekerja di dalam atau di luar kampus, seperti mengajarkan bahasa Indonesia dan lain-lain? Ya, bisa langsung dijawab mungkin.
Jawabannya cukup gitu. Kalau misalkan untuk hidup sehari-hari, bahkan untuk liburan, untuk jalan-jalan itu cukup gitu. Tapi kalau misalkan tiap hari kita makan di luar gitu, ya mungkin agak sedikit mepet. Tapi overall itu cukup gitu. Karena tadi kayak yang udah Mbak Vika juga bilang dan udah ada di slide-nya, ketika kita datang pun kita akan untuk settlement itu kita ada establishment allowance gitu. Dan ada satu amount of money yang akan diberikan di awal. Itu bisa kita pakai untuk kayak bayar bond rumah, kemudian untuk beli barang-barang yang kita perlukan selama tinggal di sini, itu cukup besar memang jumlahnya. Dan untuk AAS sendiri itu stipend-nya tuh diberikan setiap 2 minggu gitu. Jadi lebih gampang sih kalau buat kita untuk manage keuangannya gitu. Tapi overall itu kalau buat aku pribadi itu cukup gitu. Kalau misalkan kalian masih pengen kerja pun kalian bisa gitu. Di sini bisa apply yang namanya TFN atau tax file number. Itu bisa di-apply online yang bisa kalian gunakan nanti untuk apply pekerjaan gitu. Dan kerjaannya banyak juga macam-macam, opportunities-nya juga banyak baik dari kampus maupun kalau misalkan kalian mau kerja casual di luar gitu part time itu sangat bisa sih gitu. Oke, saya mau menambahkan dikit ya dari yang Mbak Elin itu benar sekali. Tadi saya tidak sampaikan ketika presentasi. Jadi teman-teman yang sebagai Australia World Scholar atau penerima beasiswa itu diperbolehkan memang untuk bekerja secara part-time atau 20 jam per minggu ya, di mananya itu bebas, terserah. Jadi boleh di kampus, boleh di luar kampus. Jadi itu sangat-sangat bisa membantu selama kehidupan di sana ya. Dan yang seperti Mbak Elin bilang tadi, kami cukup berbangga hati juga dari Australia Awards karena stipend dari kami itu sebenarnya besar ya dibandingkan dengan beasiswa lainnya. Ini memang pemerintah Australia itu sangat-sangat generous karena itu besar sekali dibandingkan yang lain-lainnya. Jadi memang bisa dibilang kalian benar-benar lebih dari cukup selama hidup di sana. Ya tentunya kalau memang tidak foya-foya ya. Kalau normal-normal saja itu cukup. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Kak Elin dan juga Mbak Vika. Ini saya langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Gumila. Saya ingin bertanya kepada Bu Vika, apakah untuk tes TOEFL yang diselenggarakan oleh pihak kampus bisa menjadi syarat mendaftar beasiswa Australia Awards? Oke, TOEFL dari sorry saya kepencet. TOEFL dari kampusnya itu apakah memang sudah resmi atau saya kurang tahu nih karena memang kalau TOEFL yang kami terima itu harus punya logo ITS itu tadi seperti yang ada contohnya tadi yang sertifikat yang saya berikan di presentasi. Jadi kalau memang itu secara resmi dari ITS boleh. Tapi kalau yang diadakan secara karena yang saya ketahui ya TOEFL itu ada beberapa lembaga yang menyediakan dan ada yang sekadar resmi untuk lembaga tersebut, tapi memang ada yang dari official benar-benar dari ITS. Nah, yang kami terima itu yang dari ITS. Jadi tergantung apakah memang ini cabangnya dari ITS. Kalau memang iya boleh, tapi kalau tidak berarti tidak bisa. Begitu. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Bu Vika, saya lanjut lagi. Ini dari Pak Nelfritz ini ya. Ada 2 pertanyaan kelihatannya. Ya, langsung saya gabungkan saja dari Pak Nelfritz. Aplikasi saya tahun ini belum berhasil, namun ada umpan balik melalui email bahwa your application was strong. Apakah saya bisa berasumsi bahwa seleksi administrasi saya sudah cukup? Kedua, bagaimana peluang field of study yang tidak secara eksplisit ada di list of priority fields? Saya menekuni bidang library and information management. Lalu yang kedua, saya mendapat reference letter dari dosen dan supervisor di tempat kerja. Perlukah diperbaharui jika saya akan mendaftar di intake 2021? Atau dokumen yang sama bisa saya gunakan kembali? Demikian pertanyaan. Silakan dijawab, Mbak. Oke. Saya menjawab yang terakhir dulu deh ya. Reference letternya boleh digunakan kembali. Tapi kalau memang ada poin-poin yang ingin ditambahkan, yang ada misalnya sebelumnya tidak
sampaikan di reference letter sebelumnya itu boleh saja. Tapi kalau memang tidak mau juga menggunakan yang lama tidak apa-apa. Terkait pertanyaan yang sebelumnya tentang, sebentar, tadi saya sempat baca juga sih itu. Kalau untuk ini tadi apa, library management ya, Mas? Iya, Jadi betul. memang tidak secara eksplisit ada di jurusan yang kami prioritaskan, tapi tentu boleh. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah research dulu, tapi kan ini sudah mendaftar sebelumnya. Mungkin untuk memperbaiki knowledge di bidang ini dan universitas apa saja yang menawarkan. In case belum tahu, teman-teman dan juga Mas boleh buka portal Craikos Australia. Mungkin Mbak Ellen juga pasti sudah tahu ya. Jadi Craikos Australia ini portal yang menyediakan informasi. Misalnya teman-teman mau daftar sebuah jurusan, tapi tidak tahu adanya di universitas mana saja di Australia. Itu bisa jadi seperti search engine sebenarnya ini. Jadi misalnya diklik library management atau information management atau apapun, nanti akan keluar tulis di sana, di Craikos itu. Nah, terima kasih Mbak Elin. Di Craikos itu akan keluar list universitas apa saja yang menawarkan jurusan tersebut. Nah, di situ teman-teman bisa langsung explore dan melihat kurikulumnya seperti apa sih di masing-masing. Nah, yang bisa dilakukan sekarang adalah, misalnya khususnya untuk yang ini ya, library management. Dari kurikulum yang ada, yang ditawarkan di Universitas Australia itu, diolah lagi, kemudian dilihat nih, apa yang bisa dikaitkan sih dengan prioritas Australia atau hubungan antara Australia dan Indonesia, dan bidang yang kita tekuni sendiri. Misalnya, dari situ mau dikaitkan ke arah development, atau dari situ mau dikaitkan ke arah bilateral relations, misalnya begitu. Jadi, banyak hal sih sebenarnya yang bisa dikaitkan. Yang penting adalah tidak jauh-jauh dari bidang yang memang sedang ditekuni dan prioritas kami. Tapi balik lagi, prioritas kami itu tidak secara saklek ya, harus benar-benar sama seperti itu. Itu hanya sebagai acuan saja. Jadi kalau memang mau mendaftar program studi itu dan memang sudah menekuni bidang itu atau sedang bekerja di bidang itu saat ini, tuh boleh saja. Atau memang beritahu saja di SI atau pada saat interviewnya, karir saya saat ini di bidang tersebut atau tujuan saya setelah lulus, saya mau melakukan apa, karena misalnya diambil lagi dari poin kekurangan atau masalah apa sih yang sedang dihadapi. Jadi mungkin bisa berangkat dari situ. Saat ini misalnya di Indonesia, setelah saya teliti, bidang library management itu belum terlalu diminati misalnya, atau bidang-bidang yang ditawarkan di sini secara kurikulum itu tidak sedalam yang ditawarkan di Australia. Misalnya begitu, ini saya mengambil contoh saja ya. Tapi mungkin nanti itu bisa dieksplorasi lagi. Sehingga di sini kan memunculkan, oh memang ada sebuah keperluan nih. Maksudnya artinya there is a need to study in Australia. Jadi tidak hanya sekedar, oh ya, I just want to study in Australia, but I really need to. Kenapa? Karena ternyata bidang ini tidak ditawarkan di Indonesia, ataupun misalnya ditawarkan, bidang ini tidak ditawarkan secara mendalam, atau ada hal-hal secara kurikulum nih misalnya yang apa yang saya mau pelajari itu hanya ditawarkan di Australia, misalnya begitu. Nah, untuk bisa mendapatkan insights ini harus research dulu kan. Jadi awalnya berangkat dari situ. Mungkin bisa cek di Craikos atau di website lainnya tentang studi library management, dikaitkan dari apa yang ditawarkan di Australia, apa yang saat ini ada di Indonesia, dengan bidang yang dimiliki saat ini atau yang ditekuni, juga dengan prioritas Australia. Adalah ya dihubungkan antara keduanya. Begitulah kira-kira, ini saya menggambarkan secara umum ya, tapi mungkin bisa berangkat dari situ. Nanti kalau memang sudah ditemukan insights-nya, baru bisa dikaitkan atau dicari benang merahnya. Gitu. Dan kami juga memperbolehkan ini ya, parallel sektor. Apa sih? Jadi intinya adalah teman-teman tidak harus linear antara bidang studi yang teman-teman pelajari ketika S1
dengan bidang studi yang ingin dipelajari ketika S2, atau ketika mau mempelajari sesuatu yang sudah dilakukan menjadi karirnya atau pekerjaan teman-teman saat ini. Jadi banyak sekali juga pengalaman dari para alumni seperti itu ya. Misalnya nih, saya kuliahnya komunikasi, tapi saya bekerja di bidang information system misalnya. Banyak sekali ya pengalaman yang tidak sesuai dengan bidang studi saat kuliah S1. Lalu sekarang saya ingin saya ingin mengambil S2 yang sesuai dengan pekerjaan saya. Karena saya merasa saya belum mendapatkan ilmunya. Saya ingin lebih dalam ilmunya di bidang tersebut. Nah, itu bisa saja. Jadi intinya adalah kami mau tahu seberapa penting sih atau seberapa perlukah kamu belajar di Australia dengan beasiswa Australia. Jadi itu yang sebenarnya sesederhana itu yang harus dimunculkan di essay dan ketika interview. Nah, barulah nanti mungkin dicarikan alasan-alasan lainnya yang bisa lebih sophisticated lah gitu. Jadi teman-teman bisa eksplorasi lagi dalam hal menulisnya bagaimana. Jadi kalau kembali ke pertanyaan yang tadi ya tentang bagaimana kalau saya mau mengambil library management. Jadi itu mungkin berangkatnya bisa dari research dari cracos.education.gov.au ini, lalu dikaitkan dengan bagaimana bidang ini di Indonesia, bagaimana bidang ini di Australia, apakah saya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar ilmunya atau lebih dalam ketika studi di Australia, dan itu tidak bisa saya dapatkan di Indonesia, misalnya begitu. Jadi hal-hal seperti ini yang bisa dikembangkan lagi. Begitu. Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab dari yang tadi, Mas Rian? Sudah, kelihatannya sudah. Ya, sudah cukup jelas ya, Pak Nelfrits ya. Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Untuk linknya juga untuk Pak Nelfrits maupun teman-teman peserta lainnya bisa lihat di kolom chat sudah di-share oleh Kak Elin juga. Ini mungkin saya akan ke pertanyaan yang khusus untuk para dosen ini, karena kelihatannya para dosen juga mengikuti sesi di pagi hari ini tentang studi S3 atau PhD. Ini dari Pak Richard Mayopu. Yang ingin bertanya, jika mendaftar PhD, biasanya kita mencari calon supervisor dahulu, baru kemudian menyesuaikan dengan di mana profesor tersebut berhome base. Nah, untuk di aplikasi AAS, sebaiknya apa yang kami pendaftar bisa lakukan saat pendaftaran tersebut, yang meminta kami mendaftarkan jurusan yang dituju? Terima kasih, Kakak. Bisa dijawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Richard. Jadi, step by step-nya, pertama, tentukan dulu tentunya ya, jurusan dan universitas tujuannya apa. Ketika sudah menemukan universitas tujuannya, sesederhana research di website-nya. Siapa saja sih faculty, profesor yang bekerja di sana dalam bidang itu. Lalu mungkin mulai mengenali si profesor ini kalau sudah mendapatkan beberapa pilihan ya, misalnya let's say 2. Profesor-profesor pilihan ini mereka sudah pernah melakukan research di mana saja. Terkait mereka asalnya dari mana, itu tidak menjadi masalah. Yang penting mereka memang termasuk faculty dari universitas tersebut. Nah, setelah sudah mendapatkan calon profesornya ini, barulah mulai menghubungi. Nah, di sini perlu memiliki determination lagi ya. Jadi memang tidak ada profesor yang mungkin bisa memberikan yang fast response, ada juga yang tidak. Mungkin seringkali tidak dengan kesibukan mereka dan lain sebagainya ya. Tapi mungkin di sini bisa untuk rutin, bisa kasih beberapa waktu kalau memang belum mendapatkan respon, lalu hubungi kembali. Karena ini seringkali diceritakan oleh teman-teman yang punya pengalaman sebelumnya. Dan ini juga kemarin saya pernah membahas untuk kegiatan Monash Doctoral Degree. Di situ diceritakan juga bahwa yang penting adalah kita sudah mengetahui dulu nih, seperti yang tadi saya bilang, beberapa contoh profesor yang ingin di-approach, lalu research mereka di bidang apa saja, lalu coba dihubungi. Jadi sebenarnya seperti itu saja sih. Kalau soal mereka sebenarnya tidak base di Australia, itu tidak masalah. Yang penting memang mereka termasuk dari bagian faculty universitas tersebut. Gitu. Nah,
melanjutkan penjelasan ini, saya sedikit mau mengulang yang tadi. Untuk research proposalnya tidak perlu sama ya, maksudnya gini, ketika pertama kali mendaftar, misalnya mengatakan research proposalnya A, lalu harus saklek itu ketika memang sudah diterima. Tidak juga. Jadi kami sangat fleksibel. Kalaupun nanti ternyata supervisornya tidak seperti ketika mendaftar, ada perubahan lagi, misalnya beliau tidak available, kemudian atau akhirnya memutuskan untuk berubah topik sehingga merubah juga profesor, itu juga tidak masalah. Itu tidak mempengaruhi penerimaan beasiswanya. Jadi yang penting yang kami butuhkan ketika proses pendaftaran sebenarnya sesederhana korespondensi, bukti korespondensi dengan calon supervisor atau profesor di sana yang terkait bidangnya. Lalu kalau memang nantinya kalau sudah diterima bidang research proposalnya itu berubah, atau profesornya berubah, itu tidak apa-apa. Jadi kira-kira seperti itulah. Cukup menjawab tidak ya, Pak Richard? Ya, mungkin Pak Richard ada tanggapan lagi Pak? Atau ingin on mic juga bisa, nanti kami silakan. Oh ya, sudah terjawab. Baik, terima kasih Pak Richard. Oke. Saya akan lanjutkan lagi membacakan beberapa pertanyaan. Ini dari Gaby ya. Saya Gaby dari UKSW mau tanya kalau untuk fresh graduate yang mau mendaftar apakah ada requirement khususnya? Misalnya harus memiliki volunteer experience minimal 2 tahun atau seperti apa? Mohon dibantu jawab. Oke. Jadi sebenarnya kami memang tidak memiliki persyaratan khusus untuk pengalaman kerja ya. Kami membebaskan fresh graduate pun boleh mendaftar. Tapi ini harus dijadikan catatan juga bagi teman-teman. Memang fresh graduate itu boleh mendaftar, tapi teman-teman harus ingat saingannya banyak. Nah, untuk bisa bersaing dengan semua orang yang juga mendaftar, bagaimana caranya? Tentu harus diseimbangkan dengan pengalaman lainnya. Misalnya kalau memang fresh graduate, ya adalah pengalaman voluntary, atau mungkin pernah magang, atau pernah menulis sesuatu, atau pernah research tentang apa, atau apapun lah. Jadi usahakan ada sesuatu yang bisa dijual dalam tanda kutip ya. Jadi harus ada punya value lainnya. Jadi tidak hanya sekedar lulusan universitas dengan bidang yang sesuai dengan bidang S2 yang ingin diambil, misalnya begitu, dan punya cita-cita ke depannya setelah lulus S2 seperti apa. Memang kami tidak melarang, boleh saja, tapi kalau bisa harus punya value lainnya. Karena jangan sampai usaha teman-teman sudah mengisi aplikasi beasiswa, sudah mempersiapkan segala hal ini itu, jadi ya memang tidak ada yang sia-sia ya, tapi maksudnya sudah mempersiapkan berjuang seperti itu tapi tidak diterima kan tentunya akan sedih. Nah, untuk mempersiapkan itu semua, teman-teman juga harus punya apa ya, yaitu tadi sedikit pengalaman lainnya atau value lainnya yang bisa dijual. Jadi saya menyarankan sebaiknya mungkin mumpung belum lulus misalnya kalau memang masih kuliah ya saat ini, perbanyaklah pengalaman voluntary dan cari sesuatu yang terkait dengan bidang S2 yang mau diambil sehingga semuanya lebih relevan gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar voluntary di suatu bidang, tapi nanti S2-nya mau ngambil bidang yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Sebaiknya juga tidak seperti itu. Jadi kalau bisa bidangnya yang relevan. Atau mungkin magang di suatu tempat yang memang juga bidangnya relevan dengan bidang yang mau diambil saat S2. Kira-kira begitulah supaya ada sesuatu yang bisa teman-teman jual dibandingkan dengan saingan lainnya yang mungkin mereka sudah bertahun-tahun berpengalaman di bidang itu, atau bahkan mereka sudah ya tidak hanya voluntary ataupun magang ya, mungkin mereka sudah menjadi profesional misalnya di bidang tersebut. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita untuk bersaing dengan yang lainnya. Begitu. Karian, aku boleh sedikit nambahin nggak tentang pengalaman itu? Boleh. Jadi Boleh, untuk work experience itu sendiri itu nggak cuma membantu di aplikasi kalian, tapi ketika udah kuliah nanti itu juga sangat membantu gitu. Kalau misalkan ngerjain tugas-tugas, karena ketika nulis esai misalnya, teori-teori yang sudah diterima dari lecture itu
akan harus direlate dengan praktisnya gitu. Jadi kalau misalkan udah punya pengalaman di bidangnya, itu akan sangat membantu supaya untuk kita juga ketika studi gitu. Jadi itu sih. Jadi lebih supaya diskusi ketika lecture itu juga lebih interaktif gitu. Kalau misalkan udah ada pengalaman itu akan sangat membantu gitu. Karena kita kan sudah tahu relevansinya gitu. Kayak mungkin pengalaman pribadi aku juga ketika tahun pertama mungkin kurang solidnya karena memang pengalamannya kurang gitu. Kemudian setelah di tahun kedua daftar lagi, ada 1 tahun extend lagi untuk menambah experience, itu bisa istilahnya dari segi pengalaman itu sudah lebih solid lagi gitu. Jadi lebih siap lagi sih gitu. Jadi memang work experience itu sangat membantu sih. Nggak hanya di aplikasi beasiswa, tapi ketika udah kuliah juga itu membantu sekali gitu. Baik, terima kasih untuk jawabannya Kak Vika sama Kak Elin. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya lagi. Ini dari Chris Ivan ya, yang ingin bertanya perbedaan beasiswa Australian Awards dengan Endeavour. Mungkin Mbak Vika bisa sedikit memberikan. Endeavour itu pertama, Endeavour sebenarnya sudah tidak ada lagi ya, kami sudah tidak menawarkan Endeavour. Tapi dulu Endeavour itu perbedaannya adalah kalau Australia Award Scholarships setiap ada di beberapa negara dan ditawarkan untuk citizens dari masing-masing negara itu. Tapi kalau Endeavour saat itu ditawarkan khusus dari Australia, langsung terbuka untuk beberapa negara yang memang mereka tawarkan. Jadi ibaratnya gini, kalau yang Australia Award Scholarship, teman-teman hanya bersaing dengan pelamar dari Indonesia juga. Jadi teman-teman kan tidak bersaing dengan pelamar dari negara lainnya, misalnya Bhutan atau Bangladesh atau yang lainnya gitu loh. Tapi kalau Endeavour saat itu tuh langsung, jadi teman-teman bersaing dengan negara-negara lainnya begitu. Tapi saat ini kami sudah tidak menawarkan Endeavour. Nah waktu itu Endeavour sempat berubah konsep menjadi leadership. Jadi untuk program kepemimpinan saja. Tapi sudah berlangsung berapa tahun, dan saat ini kami belum membuka lagi untuk Endeavour. Baik, terima kasih untuk jawaban singkatnya. Mbak Vika, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya lagi dari Pela Sula ya, yang ingin bertanya apakah bisa untuk melakukan magang di Australia terlebih dahulu sebelum kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi di Australia. Mohon bantu dijawab, mungkin Kak Elin atau Kak Vika bisa. Ya. Oke, mungkin saya menjawab, nanti Mbak Elin mungkin bisa menambahkan dari pengalaman teman-teman di sana ya. Yang jelas kalau dari segi aturan kami, setelah selesai studi, karena ada visa yang diberikan ya, itu harus langsung kembali ke Indonesia. Jadi sebenarnya tidak ada kesempatan untuk bisa bekerja di Australia setelah selesai studi. Nah, mungkin sebenarnya kalau studi di sana bukan dengan beasiswa Australia Awards, yang saya ya mungkin itu di luar kapasitas saya. Tapi memang banyak pengalaman yang memperbolehkan. Tapi kalau untuk kami wajib langsung kembali ke Indonesia, begitu. Dari Kak Elin ada pengalaman yang dibagikan? Iya sih, kalau seingatku itu di kontrak dengan pihak AAS ada tertulis kalau misalkan sudah kembali pun nanti untuk kurun waktu 2N. Jadi kalau misalkan kuliahnya 2 tahun, jadi selama 2 kali 2 berarti 4 tahun, itu tidak bisa kembali ke Australia lagi. Tapi kalau untuk liburan gitu, kalau misalkan mau visit lagi itu kayaknya masih bisa, tapi untuk kayak belajar lagi itu sepertinya belum bisa ya, Mbak, atau bekerja dalam waktu panjang gitu untuk apply visa kerja atau visa apa itu mungkin nggak bisa. Jadi memang harus kembali. Ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya Kak Vika dan Kak Elin. Ini ada pertanyaan lagi. Ini saya akan menuju ke pertanyaan-pertanyaan terakhir ya. Ada 2 pertanyaan terakhir dari Kurnia Bagas yang ingin bertanya, saya ingin kuliah di Australia tetapi mengambil jurusan yang berbeda dengan prodi S1 saya. Adakah tips agar diterima jika lintas jurusan? Silakan. Oke. Terima kasih Kurnia Bagas. Ya, jadi lintas jurusan itu boleh. Tadi saya sempat sedikit mengutarakan. Yang penting, jadi buat kami yang penting itu adalah justifikasi.
dari teman-teman yang mau lintas jurusan. Kenapa sih memilih jurusan ini? Alasannya apa? Harus dijelaskan secara rinci. Jadi misalnya nih, Mas Kurnia Bagas itu jurusan, nggak diutarakan ya, saya ambil contoh saja, misalnya mengambil jurusan S1-nya matematika, tapi kemudian menginginkan S2-nya di bidang development misalnya, itu kan tidak terkait. Nah, alasannya apa mau mengambil jurusan di bidang development? Misalnya saat ini saya sedang bekerja di sebuah bidang yang terkait dengan development, atau saya punya tujuan nih, setelah lulus studi, saya mau melakukan sesuatu yang terkait ke development, namun saya merasa ilmu saya kurang di sana, sehingga saya perlu untuk studi lagi, tapi di bidang itu. Jadi tidak terkait dengan bidang saya ketika kuliah S1. Itu bisa saja banyak yang sudah berpengalaman mendapatkan beasiswa Australia Awards seperti itu. Yang penting sekarang sesimpel itu saja, bagaimana kita bisa mengutarakan itu dengan baik ketika penulisan esai, dan yang dihubungkan nanti kalau sampai lolos interview ya, pada saat interview ditanya, itu bisa menjawab dengan lugas, justifikasinya seperti apa sih, kenapa saya perlu untuk kuliah di sana dengan jurusan ini, walaupun itu tidak linear dengan jurusan saya ketika S1. Jadi sebenarnya sesimpel itu saja sih. Alasan jelasnya seperti apa mau kuliah jurusan itu. Jadi yang penting ada kepentingannya ya. Jadi misalnya bukan sekedar kayak saya tertarik di bidang itu, nggak bisa. Jadi nggak bisa sekedar di survei seperti itu jawabannya. Jadi harus mendalam alasannya kenapa saya perlu ilmu itu. Begitu ya, Mas Kurnia Bagas. Sorry, maaf saya ke-mute tadi. Kita ke pertanyaan terakhir dari Pak Nelfritz lagi ya. Apa yang menyebabkan course tertentu yang ditawarkan universitas, atau dalam kurung bisa dilihat di website, namun tidak terdaftar di Krikos? Boleh langsung dijawab. Mungkin itu sebenarnya lebih ke universitasnya ya. Saya harusnya sih semua jurusan yang terdaftar di Universitas Australia itu harusnya ada di KAIKOS, karena itu mereka punya kode KAIKOS masing-masing. Jadi mungkin kalau memang itu ternyata tidak ada, mungkin bisa ditanyakan ke pihak universitasnya. Begitu ya, Pak Nelfritz. Baik, ini satu pertanyaan tambahan terakhir ini Mbak, injury time ini ya. Dari Chris Ivan, bisakah saya mendaftar AS untuk mengambil master's degree yang kedua kalau misalnya sudah punya gelar S2? Silakan. Oke. Boleh, kami tidak melarang. Tapi balik lagi sebenarnya jawabannya sama seperti misalnya mau ngambil lintas jurusan ataupun yang bukan ya. Pada dasarnya yang penting harus menjelaskan seberapa penting sih harus mengambil S2 yang kedua ini. Kenapa? Kenapa harus mengambil? Jadi seberapa tingkat urgensinya yang mesti disampaikan. Karena Australia Awards tidak akan semata-mata memberikan itu, kamu sudah S2 soalnya. Kami punya kesempatan lain yang bisa diberikan kepada orang-orang yang mungkin lebih butuh, yang mungkin belum memiliki S2. Nah, di sini teman-teman yang sudah memiliki S2 harus bisa menjelaskan seberapa pentingnya itu. Jadi, misalnya nih, ada pengalaman juga teman-teman yang sudah mengambil program International Development di salah satu universities di Melbourne. Mereka bilang kalau jurusan yang diambil saat itu masih lebih general. Tapi ketika mereka sudah terjun lagi ke dunia karir, ke profesional, mereka membutuhkan ilmu yang lebih spesifik. Dan mereka setelah beberapa tahun berkarir, menemukan ada program studi di Australia, di universitas yang lainnya misalnya, yang lebih praktikal, jadi lebih spesifik di bidang yang sama mungkin, tapi lebih mendalam. Dan mereka tidak mendapatkan itu di program studi yang mereka pelajari ketika S2 pertama. Gitu. Ini contoh saja ya, tapi kan case by case, semua bisa berbeda. Nah, ketika itu mereka langsung menawarkan kayak, saya butuh sekali belajar ini karena ini tidak saya pelajari ketika saya S2 sebelumnya. Dan sekarang ini di tempat saya bekerja atau bidang yang saya tekuni saat ini, saya merasa ilmu ini penting dan saya butuh untuk mempelajari ini.
Jadi kira-kira contohnya seperti itulah. Tingkat urgency yang harus disampaikan, seberapa pentingnya teman-teman harus belajar bidang ini, walaupun sebenarnya sebelumnya sudah S2. Jadi itu yang mungkin pengolahan kata-katanya yang harus dipersiapkan sebelum mendaftar. Baik, dengan demikian sesi tanya jawab sudah kami tutup. Kami mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang ingin diutarakan. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke pihak Australia Awards langsung ya, Mbak Vika ya. Ada email, alamat email yang sudah tertera, dan juga bisa mengunjungi langsung website Australia Awards Indonesia. Bisa di search di Google juga nanti. Dan untuk link absensi serta evaluasi sudah kami bagikan di layar dan juga di kolom chat. Silakan untuk segera mengakses agar bisa langsung mendapatkan e-sertifikat. Mohon agar email yang Anda masukkan sudah benar dan baik agar bisa mendapatkan e-sertifikat. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama kepada pihak Australia Awards Indonesia karena sudah berkenan mengisi sesi beasiswa dan studi lanjut di Australia. Terima kasih banyak Bu Vika telah berkenan mengisi sesi di pagi hari ini. Terima kasih Mas Rian. Dan juga kepada Saudari Aurelia Melinda yang saat ini tengah menyelesaikan studinya di University of Melbourne. Terima kasih banyak sudah berkenan membagi pengalamannya ini ya selama berkuliah di sana. Sama-sama Kak. Dan juga kepada seluruh peserta Pekan Pendidikan Internasional UKSW, sekali lagi kami haturkan banyak terima kasih sudah berkenan hadir meluangkan waktu kurang lebih hampir 2 jam untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peluang beasiswa dan juga studi lanjut di Australia. Dan saya juga ingin menawarkan dan merekomendasikan sesi dari Pekan Pendidikan Internasional UKSW yang selanjutnya yang akan kami adakan di siang nanti pukul 2 siang, di mana kita akan ke Prancis. Di sana kita akan mendengarkan mengenai beasiswa dan studi lanjut di Prancis. Nantikan sesi selanjutnya jam 2 siang pada hari ini 17 Desember 2020 bersama Ibu Sih Natalia Sukmi, PhD candidate di MNHN Sorbonne Université di Prancis dan juga dari kampus France Yogyakarta. Sekian dari kami sekali lagi ucapkan banyak terima kasih atas atensi dan kehadiran dari Bapak Ibu dosen, dari mahasiswa, alumni, dari UKSW maupun dari universitas-universitas lainnya di Indonesia. Terima kasih sudah berkenan bergabung mengikuti kegiatan Pekan Pendidikan Internasional UKSW di pagi hari ini yang diselenggarakan oleh Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional UKSW. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.